Fang Xing secara tidak sengaja memasukkan naga merah ke dalam kolam guntur penciptaan, yang sebenarnya memenuhi persyaratan tradisi Tao tertinggi. Di kejauhan, sebuah altar hitam setinggi 99 kaki muncul di ujung langit dan bumi, dengan jalan setapak yang mengarah langsung ke puncak altar. Di kedua sisi altar, ada patung-patung hitam setinggi 9 kaki dan 9 kaki, menatap ke bawah ke arah orang-orang di jalan setapak. Total ada 9 patung, 4 di kiri, 4 di kanan, dan yang ke-9 berada di atas altar, di samping panggung batu. Meskipun itu hanya sebuah patung dan tahun-tahun yang tak terhitung telah berlalu, masih ada keagungan yang mengerikan pada patung itu. Pupil batu tanpa ekspresi menatap dingin ke arah Fang Xing yang sedang berjalan di jalan setapak. Mengapa ini terasa seperti memilih menantu? Fang Xing merasa ngeri melihat patung-patung batu ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya, ingin melihat apakah dia bisa memanjat dari balik altar. Namun, ide ini hanya dipikirkan sesaat lalu dikesampingkan. Sekte Tao tertinggi benar-benar aneh, dan sekarang dia tidak punya siapapun untuk diandalkan, dan dia sudah mencapai akhir tingkat ke-9, jadi dia harus jujur. Dan mengikuti aturan orang lain. Bagaimanapun, Sekte Tao tertinggi telah melalui begitu banyak ujian, dan tidak mungkin murid yang dipilih pada akhirnya akan dibantai dengan satu pisau, bukan? Untungnya, tidak ada hal aneh yang terjadi sampai kami mencapai puncak altar. Teruskan ajaranku, wariskan keberuntunganku, dan ambil alih pedangku. Ketika Fang Xing melangkah ke anak tangga terakhir, sebuah suara samar terdengar di telinga Fang Xing. Di atas panggung batu di tengah altar, terdapat sebuah lukisan, sebuah kitab suci, dan sebuah buku. Saat suara itu terdengar, sebuah kitab suci emas di tengah panggung batu perlahan terbang ke atas, seolah-olah dipegang oleh tangan yang tak terlihat, melayang di udara, dan perlahan-lahan muncul di hadapan Fang Xing. Kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan. Fang Xing merasa ada sesuatu yang aneh, seolah-olah ada banyak mata yang sedang menatapnya. Namun, harta karun itu ada tepat di depannya, dan ia harus mengambilnya. Dengan gentar, ia perlahan mengulurkan tangannya ke arah gulungan kitab suci. Ledakan. Tepat saat jemari Fang Xing menyentuh kitab suci, tiba-tiba, dunia berubah drastis. Tanah di bawah kaki kita, yang tidak bergantung pada langit dan bumi, sebenarnya sedang runtuh, pecah, dan berguncang pada saat ini. Waktu seakan mengalir mundur, dan pemandangan di sekitarnya memudar. Dunia bawah yang sunyi ini tiba-tiba menjadi penuh vitalitas dan dipenuhi energi abadi. Di altar, 9 patung itu tampak hidup kembali pada saat ini, berubah menjadi manusia nyata yang tampak hidup. Masing-masing dari mereka memiliki tampilan abadi, dengan lengan baju mereka berkibar. Mereka memandang Fang Xing dengan penuh persetujuan, bibir mereka bergerak sedikit, dan menceritakan beberapa kejadian di masa lalu. Rasanya hanya sesaat, namun rasanya seperti ribuan tahun telah berlalu. Pikiran Fang Xing tiba-tiba meledak, dan terdiam. Setelah sekian lama, dia perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat lagi, altar itu masih altar, dan patung itu masih patung, seolah-olah itu adalah mimpi. Dan dalam pikirannya, seakan-akan banyak hal muncul dalam sekejap. Kelihatannya seperti kenangan, tetapi juga tampak seperti beberapa wawasan, dengan kesedihan yang tak dapat dijelaskan dan bahkan sedikit keputusasaan. Fang Xing tertegun sejenak, lalu tiba-tiba duduk bersila untuk menjernihkan pikirannya. Dia tidak memiliki benih yang ingin ditanamkan oleh Sekte Tao tertinggi di tingkat ke-7, jadi dia tidak memiliki sedikit pun rasa memiliki terhadap Sekte Tao tertinggi. Menurutnya, kenangan yang rumit dan menyedihkan itu tidak berguna. Dia tidak ingin jiwanya terpengaruh oleh hal-hal ini. Dari kenangan yang rumit ini, dia harus memilih hal-hal yang berguna baginya. Ini adalah hal yang nyata. Kitab Suci Dao Besar. Jadi itu adalah Kitab Suci Dao Besar. Setelah waktu yang lama, Fang Xing perlahan membuka matanya, melihat ke bawah, dan sepertinya melihat kitab suci di dantiannya. Kitab suci ini adalah kitab suci yang baru saja ditaruh di panggung batu, dan sekarang sudah diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Nama kitab suci tersebut adalah Taisang Dao Jing, yang jelas merupakan landasan pewarisan Taoisme Taisang. Sederhananya, inilah tepatnya yang diminta gadis teratai agar dia cari ketika memasuki Guiksu, dan ini juga merupakan peruntungan besar pertamanya. Kitab suci itu sangat sederhana, hanya terdiri dari beberapa ratus kata, menjelaskan kebenaran agung, tetapi itu bukanlah sesuatu yang dapat dipahami dalam waktu singkat. Fang Xing hanya melirik sekilas isinya dan mengesampingkannya untuk sementara waktu. Kemudian dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa kitab suci emas di tengah panggung batu di tengah altar telah hilang, tetapi masih ada lukisan dan buku giok yang diletakkan dengan tenang di sana, menunggunya untuk mengulurkan tangan dan mengambilnya. Fang Xing mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, membolak-baliknya sebentar dan bergumam pada dirinya sendiri. 3 keberuntungan besar, jadi ini mengacu pada 3 keberuntungan besar ini. Setelah waktu yang lama, dia melompat,
memasukkan semua gulungan dan buku giok ke dalam tas penyimpanan, lalu membungkuk kepada patung-patung itu. Dua sayap emas muncul di belakangnya, dan Fang Xing terbang dalam sekejap. Mungkinkah semua ini direncanakan oleh gadis itu, Lian? Sesaat sebelum pergi, Fang Xing berpikir dalam hati bahwa dia tiba-tiba merasa takut. Sayap emas di belakang si Fang Xing berkibar saat ia terbang menjauh. Di atas altar, gumpalan asap hitam perlahan muncul. Gumpalan asap hitam ini bertahan di udara untuk waktu yang lama, dan perlahan berubah menjadi seorang pria paruh baya berjubah hitam. Ia tidak tampak tua, tetapi matanya penuh dengan jejak perubahan kehidupan yang ditinggalkan oleh tahun-tahun. Sosoknya tampak nyata dan ilusi, antara kenyataan dan ilusi, dan ia duduk dengan lembut di altar. Dia bukan orang yang kita cari. Dia jauh dari orang yang tepat, dari dalam keluar. Pria itu berbicara pelan, agak kecewa. Di belakangnya, patung yang berdiri di atas altar tertawa dan berkata, tapi dia sampai di sini. Pria berpakaian hitam itu tersenyum tak berdaya dan berkata, jadi sejak awal aku tidak setuju untuk meninggalkan celah-celah di jalan Tongtian. Patung di belakangnya berkata, bahkan jika kita menemukan seorang murid yang benar-benar dapat melewati 9 tingkat, apakah menurutmu dia dapat melakukannya? Lelaki berpakaian hitam itu tertegun sejenak, lalu setelah beberapa saat, menggelengkan kepalanya pelan. Suatu roh dalam patung itu tertawa kalau begitu, mengapa tidak dibiarkan saja? Sosoknya secepat kilat, dan dia terbang menuju ke arah Rerun Dewa Taisang. Jembatan batu telah dibangun, dan Fang Xing tidak menghabiskan banyak tenaga untuk melangkah di jembatan batu dan kembali ke tanah Rerun Dewa Taisang. Pada saat ini, Raja Jahat Peng Agung masih menunggu berita di sisi ini. Dia tahu bahwa Fang Xing telah menghadapi bahaya, dan tentu saja sedikit senang melihat bahwa dia telah kembali dengan selamat. Mereka bergegas keluar Rerun Dewa Taisang berdampingan. Dalam perjalanan, ketika dia bertanya tentang apa yang telah dia peroleh. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing hanya tertawa kecil dan berkata, bagus sekali. Setelah tertegun sejenak, Raja Jahat Dapeng tertawa terbahak-bahak, tahu bahwa orang menyebalkan kecil ini tidak mengecewakannya dan berhasil. Mengenai masalah naga merah, Fang Xing hanya memberikan penjelasan singkat, mengabaikan semua proses di antaranya. Ia hanya menjelaskan bahwa naga merah memiliki takdirnya sendiri dan telah tidur lelap di kolam guntur takdir. Ketika ia bangun, ada kemungkinan besar naga abadi akan muncul di dunia. Namun, Raja Jahat Dapeng sangat menyesal hingga ia hampir jatuh dari udara. Mengapa ia tidak pergi menyelamatkannya dalam wujud aslinya? Itulah kolam petir keberuntungan. Jangankan tidur di dalamnya, menciumnya saja sudah mendatangkan banyak manfaat. Dia memukul dadanya dan menghentakkan kakinya, menyadari bahwa penyesalan tidak ada gunanya, jadi dia harus pergi keluar bersama Fang Xing untuk sementara waktu. Pada saat ini, di luar Rerun Dewa Taisang, beberapa pemimpin sedang duduk dengan hikmat, menatap Rerun Dewa itu dengan dingin. Semuanya, naga merah itu baru saja menjadi gila dan menyerbu ke Guiksu. Mungkinkah hantu kecil itu dalam bahaya? Luo Musan, pemimpin aliansi klan kecil, berkata sambil mengerutkan kening. Hanya naga merah gila yang berani menerobos masuk ke Guiksu. Kurasa meskipun anak itu dalam bahaya, dia mungkin tidak akan berhasil kembali. Dia mungkin akan mati di dalamnya. Yang perlu kita waspadai adalah orang yang mengambil alih tubuh Suzaku. Saat Suzaku masih hidup, dia hanya berada di tahap tengah inti emas. Namun setelah orang itu mengambil alih tubuh Suzaku, aura di tubuhnya bahkan membuatku merasa sedikit takut. Kurasa dia tidak mudah dihadapi. Aku khawatir bahkan aku sendiri mungkin tidak dapat mengalahkannya. Luo Musang, pemimpin aliansi klan kecil, berkata sambil berpikir, dengan kilatan api di matanya. Nenek Yao berkata dengan muram, jangan bersikap defensif. Orang ini baru saja mengambil alih tubuh lain, dan jiwanya belum kokoh, tetapi dia sudah memiliki kemampuan yang luar biasa. Sudah cukup bagus bahwa dia bisa mengerahkan 50% kekuatannya sekarang. Kami berempat, ditambah Fang Zheng, Ling Long, dan sesama Taois Yulong dari klan penjinak binatang, membuat total 7 Mahayana inti emas. Kirim 2 dari kami untuk menghadapi monster yang telah mengambil alih tubuh burung vermilion, dan 4 lainnya untuk berjaga-jaga terhadap naga merah. Sudah cukup bagi wanita tua ini untuk menghadapi ibel kecil itu sendirian. Hei, semuanya, hati-hati. Luo Musang mendesah pelan, rencana kita untuk menangkap jangkrik sambil mencoba menangkap belalang sembah itu mudah saja. Dengan kepintaran anak itu, dia pasti sudah bisa menebak gerakan ini. Selain itu, klan hentian dan orang yang mengambil alih tubuh burung vermilion jelas waspada terhadap kita. Tidak mungkin mereka menyerang kita secara tiba-tiba. Saya khawatir kita harus bertarung secara langsung. Saya harap kalian sesama penganut Tao sudah cukup siap secara mental. Nenek Yao tertawa dingin dan berkata, bahkan jika kamu berjaga-jaga, memangnya kenapa? Rekan-rekan Taois,
Kita seharusnya sudah lama bekerja sama untuk menangkap ibel kecil itu, tetapi kita semua takut pada naga merah itu, jadi kita menunda semuanya sampai di titik ini. Sekarang adalah kesempatan terakhir kita. Jika kamu tidak ingin kembali dengan tangan hampa, tangkap saja ibel kecil itu. Apapun yang didapatnya, kita akan membaginya secara merata. Pada saat ini, fenomena aneh September yang naik ke langit telah menghilang dengan kematian Patriark Hatetian, dan lapisan pembatasan di rerun dewa tertinggi telah muncul kembali. Namun, Fang Xing, dengan Dewa Yin Yang dan cermin ibel serta pengalaman Raja Jahat Peng Agung, tiba di tepi jurang tanpa bahaya apapun. Tepat saat dia hendak melewati formasi untuk keluar, Raja Jahat Peng Agung tiba-tiba tampak memikirkan sesuatu, dan tubuhnya berhenti, berkata, "Hantu kecil, apakah kita akan keluar seperti ini? Meskipun kamu dan orang-orang dari klan Sunlong telah bermain-main dengan para pemimpin klan itu sebelumnya, itu terutama karena mereka tahu terlalu sedikit tentang rerun dewa tertinggi, jadi kamu dapat mengambil inisiatif selangkah demi selangkah. Tetapi sekali lagi, berapa banyak orang yang dapat berkultivasi ke alam Mahayana inti emas yang sederhana? Orang-orang tua itu pasti sedang menunggu di luar saat ini, siap untuk merebut kekayaanmu." Fang Xing mendengarkan, tanpa mendongak, dan berkata, "Aku tahu." Dapeng Siewang tersedak dan berkata, "Kau tahu kenapa kau tidak membuat beberapa persiapan?" Fang Xingdao berkata, "Aku telah memperoleh 3 harta karun besar. Aku hanya berpikir tentang bagaimana cara membuat pil. Bagaimana aku bisa punya waktu untuk melawan mereka. Lagi pula, aku punya kamu. Kamu juga monster tua yang telah berada di dunia ini selama hampir 1000 tahun. Aku telah menemukan tubuh yang bagus untukmu. Jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkan orang-orang tua ini, bagaimana kamu masih bisa menyebut dirimu sebagai Raja Jahat Peng Agung?" Raja Jahat Dapeng terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Setidaknya beritahu aku kartu apa yang kita miliki untuk mengendalikan mereka, kan?" Fang Xing tersenyum dan berkata, "Ini sederhana." Sambil berbicara, dia memberitahu Raja Jahat Peng Agung tentang keberuntungan yang diperolehnya di ujung altar jalan kuno Tongtian. Raja Jahat Peng Agung tercengang, dan tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. "Baiklah, baiklah, baiklah, karena kamu memiliki kartu truf seperti itu, serahkan saja padaku. Jika kamu tidak dapat mengambil kesempatan untuk menyatukan dan menaklukkan suku-suku ini, maka aku telah hidup sia-sia selama bertahun-tahun." Di sana, orang-orang dari beberapa klan bersekongkol untuk merebut harta Fang Xing. Di sisi ini, mereka melihat kilatan awan api merah bercampur dengan gumpalan cahaya keemasan dalam formasi jurang. Seorang pria dan seekor burung ganas tiba-tiba terbang keluar dari jurang dan berdiri di udara. Pria itu tampak seperti anak muda kurus, sementara burung ganas itu memiliki aura jahat. Tidak diragukan lagi bahwa itu adalah Fang Xing dan Raja Jahat Dapeng. "Xing, Tuan, kau keluar." Ketika Hen Tianning dan pelayan 8 dan emas melihat Fang Xing, mata mereka langsung berbinar. Mereka memanggilnya, tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Melihatnya seperti ini, dan kemudian melihat orang-orang dari beberapa klan berjaga di beberapa arah, dan orang-orang dari klan Hentian berjaga di tengah, dia segera memahami pikiran para pemimpin klan dan mencibir dalam hatinya. Ternyata Raja Jahat Dapeng benar dalam tebakannya tadi. "Tuan Xing, selamat atas kepulanganmu. Aku ingin tahu apakah kamu telah berhasil memperoleh kekayaan dari Istana Tao tertinggi." Tidak jauh dari sana, saat Fang Xing muncul, Nenek Yao dari klan Bai Yue, Master Nansha dari klan Penjinak Binatang, Tao Zi dari klan Feng Tian, Luo Musang, pemimpin aliansi klan kecil, bersama dengan Fang Zheng dari klan Feng Tian, Linglong dari klan Bai Yue, Yulong dari klan Penjinak Binatang dan beberapa kultivator papan atas lainnya, perlahan berjalan menuju Fang Xing. Meskipun mereka tampak lembut, aura mereka sedikit serius. "Lalu, kenapa kau kembali sendirian?" Naga merah itu tiba-tiba menjadi gila dan melarikan diri ke dalam rerun dewa. "Apa dia tidak mencarimu?" Nenek Bai Yue menyipitkan matanya dan bertanya dengan lembut. Apa yang ditanyakannya adalah pertanyaan yang membuat semua kultivator sangat khawatir. Tanpa perlindungan naga merah, Fang Xing akan seperti kehilangan pendukung yang hebat, dan para kultivator juga akan seperti kehilangan rasa takut terbesar mereka untuk mengambil tindakan. Dapat dikatakan bahwa tekanannya berkurang banyak. Fang Xing menghadap kelompok kultivator itu dan berkata sambil menyeringai, "Berkat para senior, aku beruntung. Aku telah berhasil melewati jalan kuno menuju surga dan memperoleh 3 kekayaan besar dari Istana Tao tertinggi. Sungguh disayangkan bagi naga merahku. Ia setia kepada tuannya dan mempertaruhkan nyawanya untuk menerobos jalan kuno menuju surga. Pada akhirnya, ia membantuku menyelesaikan krisis besar, tetapi ia terluka parah dan mati. Aku sangat sedih." Mendengar hal itu, para pemimpin semua klan langsung menunjukkan kegembiraan di wajah mereka dan menghela napas lega. Luo Musang, pemimpin aliansi klan Xiao, tertawa dan berkata, "Ada untung dan ruginya, Saudara Xing, tidak perlu bersedih hati.
Saya telah mendengar tentang peruntungan Istana Tao tertinggi selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah berkesempatan untuk melihatnya. Saya ingin tahu apakah Saudara Singh dapat membiarkan saya memperluas wawasan saya. Pemimpin para penjinak binatang, Sinansha, juga melangkah maju dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu sudah menemukan jalan keluar dari Guiksu? Menghadapi para kultivator yang agresif, Fang Xing mencibir dan tidak berkata apa-apa, sementara Raja Jahat Peng Agung tiba-tiba menyerbu ke depan, dengan energi api yang mengamuk di tubuhnya, dan langsung menghantam ke depan. Energi api ini awalnya adalah api sejati pelindung klan Suzaku, dan sangat kuat. Meskipun para kultivator tidak takut, mereka tidak mau berhadapan langsung dengan Raja Jahat Peng Agung saat ini, dan langsung dipaksa mundur selangkah olehnya. Tuan Sunlong baru saja memperoleh keberuntungan dan sudah lelah. Biarkan aku membahas hal-hal yang tersisa denganmu. Raja Jahat Dapeng memiliki tatapan mata yang menyeramkan dan aura jahat yang mengancam. Ketika dia menghalangi jalannya, Fang Xing terus berjalan maju tanpa henti. Mata beberapa pemimpin, terutama Nenek Yao dari klan Bai Yue dan pemimpin aliansi klan kecil, Luo Musang, saling bertukar pandang dan hampir berteriak ambil tindakan. Namun, Zidaoren dari klan Feng Tian dan Si Nansha dari klan Yusou menggelengkan kepala sedikit. Mereka tidak berniat mengambil tindakan, tetapi mereka ingin mendengarkan kata-kata Raja Jahat Peng Agung. Selain itu, Fang Xing sama sekali tidak pergi, dan setelah tiba di pantai mata air kuning, dia bahkan semakin jauh dari Rerun Dewa Taisang. Para kultivator lainnya tidak takut dia akan bersembunyi di Rerun Dewa lagi, jadi mereka memerintahkan anak buah mereka untuk diam-diam mengawasi Fang Xing. Jika dia membuat gerakan yang tidak biasa, mereka akan menangkapnya terlebih dahulu. Kemudian mereka duduk bersila, dan bersama dengan Raja Jahat Peng Agung, ada total 5 guru besar, yang duduk berhadapan, seolah-olah mereka akan berdiskusi, tetapi suasananya agak hikmat. Rekan Taois ini, aku belum meminta saranmu. Luo Musang, pemimpin aliansi klan Xiao, berbicara lebih dulu dan menanyakan rincian tentang Raja Jahat Dapeng. Tubuh asliku telah menghilang selama bertahun-tahun. Bahkan di dunia luar, tidak banyak orang yang masih mengingat namaku, apalagi di Guiksu. Selain itu, aku telah terlahir kembali di tubuh lain, jadi jangan tanya tentang namaku sebelumnya. Panggil saja aku Raja Jahat. Raja Jahat Dapeng berbicara dengan suara dingin. Dia sekarang telah berubah menjadi bentuk manusia, dan tampak mirip dengan Shao Zun, tetapi jiwa dan raganya telah berubah, dan temperamennya juga telah berubah drastis. Di wajah tampan Shao Zun, ada sedikit jejak kejahatan yang dialami. Dia tampak berusia 30-an, dan ada jubah emas di belakangnya. Auranya luar biasa, dan nadanya mengisyaratkan bahwa dia memandang rendah semua orang. Nenek Yao dari klan Bai Yue membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi Raja Jahat Peng Agung melambaikan tangannya dengan lembut untuk menghentikannya melanjutkan, dan berkata dengan ringan karena aku berbicara kepadamu, aku dapat mewakili semua pendapat Tuan klan Hentian. Dan sejujurnya, aku memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Dia tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, sebenarnya, dia adalah cucuku. Pemimpin klan Ji tiba-tiba terdiam, berpikir dalam hati siapa yang ingin kau tipu. Siapa yang tidak bisa melihat bahwa kau penuh dengan aura jahat. Ahem, rekan Daois Siewang, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Fakta bahwa hantu kecil itu mampu memperoleh keberuntungan dari Sekte Daois tertinggi berkaitan erat dengan harta karun rahasia yang kita bawa keluar. Dengan kata lain, apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan bagian dari keberuntungan yang diperoleh hantu kecil itu. Jujur saja, rekan Daois Siewang, klan Hentian bukanlah tandingan kita. Nenek Yao adalah orang pertama yang berbicara, dan dia berbicara dengan tegas kepada Raja Jahat Dapeng. Dengan kata-kata ini, pikiran beberapa orang pun terungkap. Raja Jahat Dapeng mendengar ancaman tersembunyi dari Nenek Yao, tetapi dia hanya tersenyum tipis, seolah-olah dia tidak peduli. Dia bertanya dengan lembut, senior tua ini benar. Karena aku datang untuk berbicara denganmu, tentu saja aku ingin menyelesaikan masalah ini. Sebaiknya aku bertanya terlebih dahulu, berapa banyak kue yang ingin kamu bagi, dan bagaimana kamu ingin membaginya. Para pemimpin saling memandang dan melihat seringai di mata masing-masing tanpa naga, mereka telah kehilangan dukungan terbesar mereka dan tidak berani lagi menantang kita. Sekarang mereka mengirim monster tua ini ke sini, mungkin mereka ingin bernegosiasi. Luo Musang, pemimpin klan Xiao, adalah orang pertama yang tertawa dan berkata, cara membaginya tergantung pada kesempatan apa yang didapat Xing Xiaoyou. Raja Jahat Peng Agung melirik dan melihat Fang Xing perlahan berjalan ke laut mata air kuning yang bergelombang. Ia merasa lega dan berkata sambil tersenyum keberuntungan yang diperolehnya memang luar biasa. Kekayaan terbesar adalah satu jilid sutra Dao tertinggi, yang merupakan garis besar umum dari 100.000 metode Tao dari Dao tertinggi. Itu dapat dianggap sebagai harta karun istana Dao tertinggi. Namun,
Kitab suci ini telah terintegrasi ke dalam lautan kesadarannya. Dibatasi oleh batasan misterius, ia tidak dapat menyebarkannya secara lisan atau dalam kaligrafi. Mungkin ia hanya dapat menunggu sampai metode Tao-nya berhasil sebelum menyebarkannya kepadamu. Ledakan. Meskipun mereka telah lama menduga bahwa sutra ini akan menjadi salah satu ciptaan yang ditinggalkan oleh Sekte Tao tertinggi, mata para pembudidaya tiba-tiba berbinar. Keserakahan di matanya tidak bisa ditutupi sama sekali. Menyatukannya dengan roh. Kalau begitu, sepertinya kita hanya bisa mencari jiwanya. Nenek Yao bergumam pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri, namun juga seolah ingin didengar oleh Raja Jahat Dapeng. Bagaimana dengan kekayaan terbesar kedua? Luo Musang dari aliansi klan Xiao menahan keinginan untuk mencari jiwa saat ini dan bertanya kepada Raja Jahat Dapeng dengan suara gemetar. Raja Jahat itu tersenyum muram dan berkata, setelah hukuman dari Dewa Tertinggi, seluruh Guiksu dipenuhi dengan napas petir penghancur, yang belum hilang. Namun, di mana ada yin, di situ ada yang, di mana ada kehancuran, di situ ada kehidupan. Seluruh Guiksu dipenuhi dengan napas petir kematian, tetapi di dalam rerun dewa, ada kolam kecil petir keberuntungan, yang menghasilkan cairan petir keberuntungan. Dia mengeluarkan labu kecil seperti ini, yang juga tak ternilai harganya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Sambil berbicara, dia mengaitkan seutas tali rami dengan jari-jarinya, lalu sebuah labu berwarna merah terang meluncur keluar dan bergoyang di udara. Labu ini adalah senjata ajaib yang baru saja diberikan Fang Xing kepadanya. Awalnya digunakan untuk menampung anggur spiritual. Labu ini tidak hanya memiliki kapasitas penyimpanan tertentu, tetapi juga dapat mengisolasi langit dan bumi, sehingga energi spiritual dalam labu tidak akan bocor keluar. Namun sekarang, sumbat pada mulut labu itu tertutup rapat, tetapi kulit labu itu ditutupi dengan lapisan cahaya putih samar, penuh dengan vitalitas yang melimpah, mengalir seperti riak air. Cairan guntur penciptaan. Di antara para pemimpin beberapa suku, 4 di antaranya mengucapkan kata-kata itu pada saat yang sama, mata mereka berbinar-binar dengan cemerlang. Mereka semua adalah penikmat dan sangat menyadari semua harta karun alam di dunia. Cairan petir penciptaan ini dapat dianggap sebagai harta karun langka tingkat atas yang penuh dengan keilahian. Bagaimana mungkin mereka tidak pernah mendengarnya? Dengan kata lain, meskipun seseorang belum pernah mendengar nama Thunder Liquid of Creation sebelumnya, seseorang tetap dapat merasakan vitalitas yang melimpah pada kulit labu tersebut. Tanpa berpikir dua kali, seseorang dapat memastikan bahwa Thunder Liquid ini adalah harta karun yang langka. Saya ingin harta langka ini. Nenek Yao dari klan Yue tiba-tiba meraung dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi penghalang hijau tiba-tiba muncul di depan Raja Jahat Dapeng, menghalangi serangan Nenek Yao. Orang yang mengucapkan mantra ini adalah Luo Musang, pemimpin aliansi klan Xiao. Dia masih tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Nenek Yao, tidak baik bagimu untuk mengambil labu cairan guntur ini sendirian, kan? Nenek Yao menyipitkan matanya dan menatap tajam ke arah Luo Musang. Kamu berani bersaing denganku. Mata Luo Musang berkedip beberapa kali, lalu dia tersenyum dan berkata, aku tidak berani, aku hanya memberimu nasihat. Nenek Yao mencibir dan berteriak, baguslah kalau kamu tidak berani. Kalau begitu, minggirlah. Dengan teriakan keras, dia memukul mundur Luo Musang dengan telapak tangan, dan mengulurkan tangannya untuk mengambil labu itu, tetapi Raja Jahat Peng Agung tersenyum muram, dan tiba-tiba melepaskan api yang mengamuk. Nenek Yao terkejut dan menarik tangannya, tetapi tatapan yang dia berikan kepada Raja Jahat Peng Agung sudah dipenuhi dengan niat membasmi, dan dia berkata dengan muram, rekan Taoisku, kamu memang luar biasa, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menyimpan kekayaan ini di bawah tangan kami? Raja Jahat Peng Agung tersenyum muram dan berkata, aku baru saja mengambil alih tubuh orang lain, dan pikiranku tidak stabil. Jika aku menggunakan kekuatan sihirku, kekuatanku akan berkurang setidaknya 50%. Tentu saja, aku tidak yakin bisa menyimpan harta karun itu darimu. Namun, bahkan jika kau ingin berbagi harta karun itu dengan kami, kau tidak bisa begitu saja mengambilnya, kan? Setelah mendengarkan semua yang ingin kukatakan, bagaimana kalau kita bahas cara pembagiannya bersama? Mata Nenek Yao berkedip, jelas tidak menyukai ekspresi tenang Raja Jahat Peng Agung. Namun saat ini, Pendeta Tao Ungu dari klan Feng Tian telah berbicara dengan lembut, teman Pendeta Tao ini benar. Mari kita dengarkan apa yang dia katakan tentang keberuntungan ketiga ini. Orang Tao ini masih berakal sehat. Raja Jahat Dapeng tersenyum, membungkuk kepada Taois Zi, dan berkata sambil tersenyum, ciptaan ketiga, adalah Guiksu. Mendengar ini, semua kultivator tercengang sejenak, dan menatap Raja Jahat Dapeng dengan heran. Raja Jahat Dapeng tersenyum dan menjelaskan seluruh Guiksu, semua orang, binatang, kitab suci, dan ramuan, termasuk kamu, semuanya miliknya. Apa arti keseluruhan Guiksu? Meskipun Raja Jahat Dapeng telah mengulanginya sekali,
para kultivator dari berbagai klan masih belum begitu mengerti apa yang dimaksudnya, terutama ketika mereka mendengarnya menyebutkan manusia, binatang buas, kitab suci, dan rumput. Mungkinkah yang ia maksud adalah bahwa segala sesuatu di Guiksu adalah ciptaan ibel kecil itu? Ini agak tidak dapat dipercaya. Setelah para kultivator saling memandang, Taois Ungu berkata dengan suara yang dalam, saya tidak begitu mengerti apa artinya ini. Mendengar ini, Raja Jahat Dapeng tertawa dan berkata, sebenarnya sangat sederhana. Temanku melewati jalan kuno Tongtian dan menjadi keturunan Sekte Tao Taisang. Dengan kata lain, dia sekarang adalah satu-satunya keturunan Sekte Tao Taisang. Dan Guiksu ini adalah wilayah yang dikuasai oleh Sekte Tao Taisang di masa lalu. Jadi, temanku adalah satu-satunya pemilik sah wilayah ini. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, semua pemimpin klan Ji memiliki sedikit ejekan di mata mereka. Luo Musang tertawa terlebih dahulu dan berkata, rekan Taois Xie Wang, apakah Anda bercanda? Sejujurnya, beberapa dari kami lahir dan dibesarkan di sini. Bahkan saya memasuki Guiksu 600 tahun yang lalu. Dan Anda, apakah Anda baru berada di sini selama 3 tahun? Anda ingin mengatakan bahwa daerah ini adalah wilayah Anda. Apakah Anda ingin mengusir kami? Atau apakah Anda ingin kami membayar pajak jika kami terus tinggal di sini? Raja Jahat Dapeng tampaknya tidak menyadari ejekan ini. Ia tersenyum dan berkata, jika Anda mengatakan itu lebih awal, siapa yang memperoleh tradisi Tao lebih awal daripada Taois tertinggi di masa lalu? Jadi, apapun yang terjadi, Anda hanyalah tamu di sini. Tatapan mata semua kultivator berubah dingin, dan mereka semua menatap Raja Jahat Dapeng dengan sedikit permusuhan. Raja Jahat Dapeng merasa tidak nyaman dengan tatapan para kultivator. Ia menghela napas dan berkata, baiklah, saya juga tahu bahwa semakin banyak saya berbicara tentang kebenaran, semakin membingungkannya. Jadi saya tidak akan membicarakannya lagi. Izinkan saya memberitahu Anda hal yang paling realistis. Saya berbicara tentang teman saya. Ahem, sebenarnya cucu saya. Ia adalah penguasa Guiksu. Itu karena, selain statusnya, ia juga tahu satu-satunya cara untuk meninggalkan Guiksu. Desir, mata semua kultivator tiba-tiba berbinar, dan cahaya cemerlang melesat keluar dan menimpa Raja Jahat Peng Agung. Cara meninggalkan Guiksu. Ini dapat dikatakan sebagai satu-satunya hal yang paling menarik perhatian hati manusia, selain penciptaan Taoisme tertinggi. Bahkan banyak kultivator datang ke Guiksu, entah untuk mencari peruntungan, atau meninggalkan Guiksu. Sekalipun mereka dipaksa masuk pada awalnya dan sudah terbiasa dengan kehidupan seperti di penjara Guiksu, tidak seorang pun mau keluar. Ada beberapa orang khususnya, seperti pemimpin klan penjinak binatang, Sinansha, yang sangat berbakat. Usianya kurang dari 600 tahun, tetapi ia telah berkultivasi ke alam Mahayana inti emas. Di dunia luar, bahkan di Sensu, ia dapat disebut jenius. Namun di Guiksu, tidak ada gunanya bahkan jika ia telah berkultivasi ke alam Mahayana inti emas, karena ia tidak dapat keluar sama sekali dan hanya dapat mati karena usia tua di sini. Ada banyak kultivator seperti itu. Semua orang yang lahir di sini ingin keluar dan melihat dunia di luar Rerundewa. Bahkan Zidao Ren dan lainnya dari klan Fengtian tergoda oleh ini. Di Guiksu, alam Mahayana inti emas adalah batas kultivasi mereka. Sekarang, dengan masa hidup mereka yang hampir habis, mereka benar-benar telah mencapai titik di mana mereka sudah tidak berdaya lagi. Namun, jika mereka pergi keluar Rerundewa, di mana tidak ada aturan yang membatasi mereka, mereka mungkin dapat membuat kemajuan lebih jauh. Setelah menjadi jiwa baru, masa kehidupan selama 2000 tahun akan muncul begitu saja. Rasanya seperti menjalani 2 kehidupan lagi. Karena alasan inilah ketika seseorang mendengar Raja Jahat Dapeng menyebut dunia di luar Rerundewa, siapakah yang dapat tetap tidak terinspirasi? Saya yakin Anda telah menebak bahwa mungkin ada jalan untuk meninggalkan Guiksu di Rerundewa Taisang, dan faktanya memang benar. Jalan ini memang ada, dan sekarang berada di tangan teman saya. Singkatnya, apakah Anda ingin mendapatkan beberapa sumber daya di luar Rerundewa atau meninggalkan lubang neraka ini? Semuanya terserah padanya. Apakah ini termasuk jalur penyelamat Anda? Di bawah tatapan mata para pembudidaya yang terkejut, Raja Jahat Dapeng perlahan membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Haha, tentu saja aku ingin kembali. Sejak aku memasuki Guiksu 600 tahun yang lalu, aku selalu ingin kembali ke Pulau Beiju Sanyu. Luo Musang, pemimpin klan Xiao, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tetapi ada sedikit rasa dingin di matanya. Dia menatap Dapeng Xie Wang sambil tersenyum dan berkata, rekan Taois Xie Wang, apakah kamu masih berpikir untuk menggunakan masalah ini untuk mengancam kita? Raja Jahat Dapeng terkekeh dan berkata, aku hanya ingin berbicara tentang metode distribusi dalam pikiranku. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku bersedia berbagi labu cairan petir penciptaan ini denganmu. Kamu dapat membaginya menjadi 4 bagian,
dan kamu tidak perlu menghitung aku dan orang menyebalkan kecil itu. Dan satu-satunya jalan keluar dari Guiksu ini juga dapat berada di tangan kami berlima. Mengenai Sutra Dao tertinggi, kamu juga harus mengerti bahwa karena telah menyatu dengan jiwa, tidak mudah untuk mengeluarkannya. Serahkan saja pada orang menyebalkan kecil itu. Raja Jahat Dapeng berbicara dengan sangat tulus, seolah-olah dia telah menyerahkan segalanya kecuali kitab suci Tao tertinggi yang menyangkut kehidupan Fang Xing. Namun, ketika Nenek Yao dan Luo Musang mendengar ini, mereka saling memandang, dan Nenek Yao memandang Tao Zi dari klan Fengtian dan Si Nansha dari klan Yuzhou, dan berkata dengan lembut, aku punya cara lain untuk membagikannya. Cairan petir penciptaan ini sangat berharga. Bahkan ini terkait dengan masalah penting beberapa dari kita yang menerobos alam jiwa baru lahir. Jadi mari kita bagi menjadi 3 bagian. Bai Yue, Fengtian, dan Yuzhou masing-masing akan mendapat 1 bagian. Adapun rekan Taois Luo, mohon maafkan aku karena terus terang, tetapi sebelum orang menyebalkan kecil itu mengambil kesempatan, kamu tidak menghasilkan harta langka apapun, jadi lupakan saja. Raut wajah Luo Musang tiba-tiba berubah sedikit jelek, tetapi setelah melihat orang-orang dari suku lain, dia mengerti dalam hatinya bahwa dalam hal kekuatan, dia, sebagai pemimpin aliansi klan kecil, tidak dapat dibandingkan dengan klan besar, jadi dia harus mengertakkan gigi dan menanggungnya. Nenek Yao tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu merasa tidak puas. Meskipun kamu tidak memiliki bagian dari cairan petir penciptaan, kamu masih bisa mendapatkan bagian dari hal-hal lainnya. Aku tahu bahwa kamu sedang mengolah pil ajaib, yang memiliki teknik penghisapan jiwa khusus, dan kamu memiliki banyak jimat dengan kekuatan khusus. Dikombinasikan dengan metode rahasia klan Bai Yue kita, kamu dapat mengekstrak kitab suci Dao tertinggi yang lengkap dari jiwa orang menyebalkan kecil itu. Jika kamu bersedia berkontribusi, kitab suci Dao tertinggi ini dan kekuatan untuk mengendalikan jalur Guiksu akan dihitung sebagai milikmu. Bagaimana menurutmu? Luo Musang ragu-ragu, tetapi Raja Jahat Dapeng mengubah ekspresinya dan berkata dengan muram apa maksud orang tahu ini. Kamu sedang mendiskusikan metode distribusi di hadapanku. Apakah kamu pikir aku tidak ada? Apakah kamu tidak takut kita berdua akan mati? Jalan buntu. Nenek Yao tiba-tiba tertawa, tatapannya menyeramkan, dan dia berkata dengan suara dingin ketika kamu duduk untuk berdiskusi dengan kami, formasi di sekitarmu sudah terbentuk. Sekarang formasi itu diaktifkan, sulit bagimu untuk bergerak. Bagaimana kamu bisa bertarung sampai mati? Raja Jahat Dapeng tetap tenang dan sedikit meronta, dan segera menyadari bahwa tubuhnya terjerat oleh cahaya bulan yang seperti sutra. Cahaya bulan turun dari langit, samar dan kosong, terutama pada malam ini, yang merupakan malam ke-16, terutama bulat, dan cahaya bulan sangat terang. Ia jatuh tanpa suara dan membentuk formasi besar untuknya tanpa suara, formasi yang mengikat. Apakah menurutmu kami benar-benar ingin membuang begitu banyak waktu untuk berbicara denganmu? Nenek Yao tersenyum dingin dan berdiri perlahan tidak lebih dari mengendalikanmu terlebih dahulu untuk menghindari masalah yang lebih besar. Sekarang semuanya menjadi sederhana. Jika aku mengendalikan hantu kecil ini, aku dapat mencari jiwanya dan mengambil keahliannya, atau mengubahnya menjadi boneka. Semuanya tergantung pada hatiku, bukankah itu sederhana? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Sambil mencibir, dia dan Luo Musang berbalik dan menatap Fang Xing yang sedang duduk di pantai mata air kuning. Pada saat ini, mereka sangat lega. Di depan mereka adalah laut mata air kuning, dan siapapun yang menyentuhnya akan mati. Raja Jahat Dapeng juga ditundukkan oleh mereka. Fang Xing hanyalah seorang pembangun fondasi, jadi dia tidak punya cara untuk naik ke langit dan tidak punya pintu untuk memasuki bumi. Selama mereka menangkapnya di tangan mereka, tidak peduli apapun nasibnya, bukankah itu akan berada di bawah kendali mereka? Aduh, dasar orang tua brengsek, tebakanmu sama persis dengan tebakan Lao Xie. Pada saat ini, Fang Xing yang sedang duduk di tepi laut mata air kuning tiba-tiba mendesah. Hantu kecil, tidak ada gunanya mengatakan semua ini. Kamu seharusnya sudah tahu sejak lama bahwa dengan tingkat kultivasimu, mencari harta karun seperti itu adalah dosa besar. Sebelum Nenek Yao bergerak, Luo Musang dari aliansi klan kecil tiba-tiba berteriak dingin. Dia menekan telapak tangannya dan seberkas cahaya tiba-tiba muncul, yang berubah menjadi tangan besar dan mengulurkan tangan langsung ke arah Fang Xing. Namun, dia berpikir bahwa dia lemah dan jika dia berbagi kesempatan dengan semua klan, dia tidak akan mendapatkan banyak. Jadi dia ingin menangkap Fang Xing terlebih dahulu sehingga dia bisa menegosiasikan persyaratan nanti. Ketika para kultivator dari klan lain melihat pemandangan ini, mereka juga menatapnya dengan dingin dan mata muram. Pada saat ini, yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana mendapatkan lebih banyak keuntungan dalam distribusi, tetapi mereka tidak menganggap serius Fang Xing. Awalnya mereka waspada terhadap Fang Xing karena naga merahnya, tetapi sekarang naga merah telah mati dan Raja Jahat Dapeng terperangkap, apalagi yang perlu dikhawatirkan.
Terutama di bawah serangan Luo Musang, pemimpin aliansi klan Obe, Fang Xing, yang berada pada tahap pembangunan fondasi, tidak memiliki ruang untuk melawan sama sekali. Tidak ada bedanya dengan menangkap beberapa serangga kecil, terutama di tepi laut mata air kuning, di mana mudah untuk menangkapnya. Namun, yang tidak mereka duga adalah Fang Xing tiba-tiba tersenyum lembut, menundukkan kepalanya dan jatuh ke laut mata air kuning. Itulah laut mata air kuning, yang dipenuhi roh jahat dan energi negatif. Bahkan sehelai bulu angsa pun tidak dapat mengapung di atasnya dan siapapun yang menyentuhnya akan mati. Ketika Luo Musang bergerak, atau sebelum Luo Musang bergerak, Fang Xing terjatuh dengan kepala lebih dulu. Lao Xie berkata bahwa seluruh Guiksu diciptakan olehku, tetapi kamu hanya peduli dengan fakta bahwa aku mengendalikan jalur Guiksu. Sebenarnya, berita lain yang dia katakan lebih penting, yaitu, aku sekarang adalah murid ke-11 dari Sekte Tai Sang Dao. Dengan kata lain, di hadapan semua tabu atau kekuatan yang terkait dengan Sekte Tai Sang Dao, aku dapat dianggap sebagai seorang master. Termasuk laut mata air kuning ini. Dia terjun ke laut mata air kuning, tetapi sebelum keterkejutan para kultivator memudar, Fang Xing telah bangkit lagi. Namun, kali ini dia tidak bangkit dengan kekuatannya sendiri, tetapi air laut mata air kuning berada di bawah kakinya, menopang kakinya seperti mata air, memungkinkannya berdiri dengan bangga di udara, dengan tangan di belakang punggungnya dan niat membasmi di matanya. Kalian ingin memanfaatkan waktu yang sedikit ini untuk merencanakan melawan Lao Xie secara diam-diam, tapi orang tua ini, bukankah dia orang yang sama? Sedikit seringai muncul di wajah Fang Xing. Sementara Raja Jahat Dapeng berpura-pura bernegosiasi dengan para pembudidaya, dia juga mengambil kesempatan untuk menyelesaikan persiapannya sendiri. Dia bicara perlahan, lalu tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Dengan suara keras, air mata air kuning yang bergolak itu benar-benar menimbulkan gelombang setinggi puluhan kaki, yang mengenai punggung Fang Xing. Pada saat ini, Fang Xing membelakangi laut mata air kuning, sementara para kultivator lainnya menghadapnya, dan tiba-tiba situasinya menjadi bahwa semua kultivator menghadap ke laut mata air kuning. Aura kematian mengerikan yang terkandung dalam air laut mata air kuning membuat beberapa pemimpin yang berada di tahap Mahayana inti emas ketakutan dan membuat mereka mundur selangkah. Hembusan angin dingin bertiup dari jauh, dan dalam angin dingin itu, ada ribuan roh mayat hidup, ganas dan jahat. Pemandangan aneh ini membuat semua petani di tebing ketakutan hingga raut wajah mereka berubah. Di belakang mereka terdapat rerun Dewa Taisang, dan di tengahnya terdapat jurang yang ditutupi oleh susunan sihir aneh, dan di depan mereka terdapat laut mata air kuning. Laut itu sangat berbahaya dan menakutkan. Diserang dari kedua sisi, para kultivator tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Yang lebih membuat mereka takut adalah bahwa Fang Xing, yang menginjak air laut mata air kuning seolah-olah dia berdiri di tanah datar, sama sekali tidak takut dengan sifat korosif air laut mata air kuning. Bahkan bisa dikatakan bahwa hantu-hantu di laut, yang lebih menakutkan daripada air di mata air kuning, juga berlari hingga 10 kaki di depannya dan menghentikan serbuan gila mereka. Kemudian, mulai dari barisan hantu pertama, mereka benar-benar berlutut. Hantu yang tak terhitung jumlahnya datang di depan Fang Xing dan berlutut dengan satu kaki. Baris demi baris, dalam sekejap mata, permukaan laut nyaris tak terlihat, hanya ada mayat hidup yang berlutut. Sebenarnya, kekayaan terbesar dari Sekte Dao tertinggi, setidaknya, kekayaan yang paling berguna di Guiksu ini, adalah identitas. Fang Xing perlahan-lahan menyombongkan diri di depan mata para kultivator lainnya yang ketakutan. Setelah melewati jalan kuno Tongtian, identitasku sekarang adalah keturunan dari Sekte Tao tertinggi. Guiksu ini adalah wilayah kekuasaanku. Di sini, aku dapat membuatmu hidup atau mati. Aku dapat membawamu pergi atau mengurungmu di sini sampai kau meninggal. Singkatnya, aku mengendalikan hidup dan matimu. Apakah kau punya pilihan di hadapanku? Mulai sekarang, suka atau tidak, kau hanya dapat melayaniku, jika tidak, tunggu saja klanmu dimusnahkan. Para pemimpin masing-masing klan semuanya tercengang, mata mereka bersinar bagaikan kilat, menatap Fang Xing di udara dengan ketakutan dan kengerian. Mereka mengira Fang Xing memiliki keberuntungan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Fang Xing akan tiba-tiba meningkat hingga berada di luar kendali mereka. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat keberuntungannya, mustahil untuk mencapai langit dalam satu langkah. Inilah sebabnya mereka berani berkomplot melawan Fang Xing. Sekalipun Anda diberkati, butuh waktu untuk mencernanya dan tumbuh. Namun, yang tidak diduga Fang Xing adalah bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengendalikan hantu di laut mata air kuning. Sekarang, puluhan ribu roh mayat hidup di laut mata air kuning telah menyoroti identitas Fang Xing secara ekstrim. Roh-roh mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya ini semuanya adalah jiwa sisa dari para pengikut Dao tertinggi yang meninggal dalam kesengsaraan surgawi. Sekarang, mereka semua bersujud kepadanya, bukan kepada Fang Xing sebagai pribadi,
tetapi kepada identitasnya, murid Dao tertinggi yang meninggal dari generasi lain, atau dengan kata lain, murid ke-11. Silsilah Tao Taisang memiliki akar yang dalam dan murid yang tak terhitung jumlahnya, yang terbagi dalam 4 kategori murid luar, murid dalam, murid sejati, dan murid yang diwariskan. Di antara mereka, murid yang diwariskan tidak diragukan lagi adalah mereka yang memiliki status tertinggi, kedua setelah 9 tetua sebelumnya, karena murid yang diwariskan mewakili warisan silsilah Tao. Dengan kata lain, masing-masing dari 10 Dewa Taisang saat itu adalah murid yang diwariskan. Dan sekarang, Fang Xing telah menjadi murid ke-11 Sekte Tao Taisang. Artinya, di mata mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya di Laut Mata Air Kuning, dia bukan lagi orang luar, melainkan orang dalam. Dia bukan saja salah seorang dari kita, tetapi dia juga merupakan murid yang statusnya lebih tinggi dari kita. Oleh karena itu, di hadapan Fang Xing, mereka tidak menunjukkan sedikit pun permusuhan, tetapi malah tunduk kepadanya. Ini tidak masuk akal. Nenek Yao dari klan Bai Yue adalah yang pertama berteriak. Dia tidak percaya dan tidak mau melihat pemandangan seperti itu. Sebenarnya, setelah Fang Xing memasuki kedalaman rerun Dewa Taisang, dia dan Luo Musang adalah orang-orang yang paling khawatir bahwa Fang Xing akan mendapatkan warisan khusus, karena mereka berdua telah menjalin dendam yang dalam dengan Fang Xing di jalan, begitu dalam di hati mereka benar-benar khawatir bahwa Fang Xing akan membalas dendam. Justru karena mereka takut akan balas dendam Fang Xing, maka mereka telah membuat rencana untuk merampok harta Fang Xing. Bergabunglah dengan klan Feng Tian dan klan Yuzhou untuk merebut kekayaan Fang Xing, lalu basmi dia untuk menghindari masalah lebih lanjut. Rencananya berjalan lancar, naga merah Fang Xing benar-benar mati, dan anak itu tidak bersembunyi di rerun Dewa Taisang seperti yang mereka khawatirkan. Pada titik ini, mereka pikir rencana mereka sebagian besar berhasil. Semua konspirasi dan tipu daya akan lenyap saat berhadapan dengan kekuatan. Masalah macam apa yang bisa ditimbulkan seorang anak di tahap pembentukan pondasi ketika mereka menargetkannya. Oleh karena itu, mereka yang sudah menganggap harta Fang Xing sebagai sesuatu di saku mereka, melihat gelombang yang telah diciptakan Fang Xing. Gelombang musim semi kuning. Mulai hari ini, akulah bos di sini. Apakah kamu setuju? Fang Xing berjongkok di atas ombak Yellow Springs, menatap para pemimpin di bawah sambil tersenyum dan berkata, Setan kecil, apakah kau benar-benar berpikir kami takut padamu? Nenek Yao dari klan Bai Yue terdiam, wajahnya sedikit garang, dia tampak tidak mampu menahan amarahnya dan ingin menyerang. Di sampingnya, pemimpin aliansi klan kecil, Luo Mu, terkejut dan buru-buru mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, berteriak Nenek Yao, kamu tidak bisa. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Nenek Yao berjuang keras dan memantulkan Luo Musang keluar, dan tubuhnya jatuh ke arah Laut Mata Air Kuning. Saat Luo Musang berteriak, dia tiba-tiba berbalik, menempelkan kedua tangannya, dan dengan suara keras, cahaya eliksir besar melesat ke arah Fang Xing. Kekuatan cahaya eliksir ini adalah kekuatan khusus yang hanya bisa dihasilkan di alam inti emas. Kecepatannya sangat cepat dan kekuatannya tak terbayangkan. Dalam sekejap, cahaya itu sudah ada di depan Fang Xing. Dilihat dari kekuatannya, bahkan bagian atas tubuhnya hampir hancur. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Mereka awalnya datang ke sini untuk mencari keberuntungan, tetapi pada titik ini, keberuntungan yang diperoleh Fang Xing sudah di luar imajinasi mereka. Untuk mencegah Fang Xing membalas dendam, Luo Musang dan Nenek Yao membuat keputusan dalam sekejap, yaitu membasmi Fang Xing untuk menyingkirkan masalah di masa depan. Tampaknya Nenek Yao ingin membasmi dan Luo Musang mencoba menghentikannya, tetapi kenyataannya, Luo Musanglah yang melakukan pembasmian itu. Cahaya ramuan itu berubah dan tiba dalam sekejap. Tapi itu tak berguna. Jiwa Fang Xing kini menyerap kekuatan jiwa baru leluhur Hetian. Meskipun kekuatan jiwa leluhur Hetian terlalu besar, sehingga ia hanya dapat menyerap sebagian kecil saja, itu masih cukup untuk membuat jiwanya tumbuh ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai hasil dari peningkatan besar dalam kekuatan jiwa, kesadaran spiritualnya juga meningkat dan menjadi sangat sensitif. Dia sudah menjadi waspada dari tatapan mata halus antara Nenek Yao dan Luo Musang. Ketika Luo Musang menyerang, pikiran Fang Xing bergerak, dan air mata air kuning yang mengalir deras membawanya kembali hampir 100 kaki. Pada saat yang sama, ia membentuk segel dengan kedua tangannya, duduk bersila, dan berbicara dengan lembut buah Dao Taisang, Yin dan yang telah lahir. Hari ini, aku, Fang Xing, murid ke-11 Taisang, akan meminjam kekuatan semua muridku untuk membantuku menghancurkan musuh yang kuat dan memulihkan kekuatan Taisang. Suara jernih dan tajam bergema samar di permukaan Laut Mata Air Kuning. Para undet Laut Mata Air Kuning yang tak terhitung jumlahnya yang berlutut di depan Fang Xing tiba-tiba mengangkat kepala mereka, dan mata gelap mereka menatap wajah para pemimpin beberapa klan dengan muram.
Di tengah kengerian para kultivator, terdengar ledakan keras, dan seperti air pasang, para undet laut mata air kuning yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyerbu ke arah mereka, membawa aura mematikan dan mencoba menenggelamkan para pemimpin. Bahkan ketika mereka pertama kali menyeberangi laut mata air kuning, para pemimpin berbagai klan membutuhkan energi pedang Fengtian yang benar untuk membasmi mayat hidup di laut mata air kuning. Terlebih lagi, sekarang mayat hidup di laut ini tampaknya telah menemukan tulang punggung. Meskipun aura pembasmi di permukaan telah memudar, kekuatan jiwa mereka yang sebenarnya telah meningkat secara dramatis. Di hadapan kelompok roh mayat hidup ini, kekuatan para pemimpin masing-masing klan sungguh lemah. Sing, Tuan Sing, tolong ampuni nyawaku. Aku ingin menjadi pion di hadapanmu. Dikelilingi oleh mayat hidup, Luo Musang, pemimpin aliansi klan kecil, berusaha sekuat tenaga untuk menahan cahaya dan nyaris tak bisa melawan, sambil berteriak pada saat yang sama. Pada titik ini adalah masalah hidup dan mati, dan dia benar-benar tidak peduli lagi dengan wajahnya, dan dia membuka mulutnya untuk menjadi budak. Dasar orang menyebalkan tua, kau tersenyum di wajahmu, tapi hatimu lebih kejam daripada orang lain. Aku tidak menginginkan pelopor sepertimu. Fang Xing saat ini sedang duduk di laut, menjaga jarak 100 kaki dari para kultivator lainnya. Melihat bahwa semua kultivator dikelilingi oleh mayat hidup, dia santai dan dengan dingin menolak usulan Luo Musang. Kemudian dia menatap Nenek Yao, yang masih menatapnya dengan dingin sampai saat ini, dan berkata, dasar orang menyebalkan tua, kau selalu berselisih denganku. Kau telah berkomplot melawanku berkali-kali, dan kau harus mati. Akhirnya, dia melihat para pemimpin klan Fengtian, Zida Oren, dan klan Yuzhou, Xinansha, yang berwajah pucat. Semua jin dan Mahayana telah terperangkap, bahkan Fang Zheng dari klan Fengtian, Linglong dari klan Baiyue, dan Yulong dari klan Yuzhou. Mereka sekarang telah mengangkat cahaya dan mereka untuk melawan invasi roh-roh jahat, tetapi sangat disayangkan bahwa itu tidak banyak berguna. Di bawah serangan roh-roh jahat yang hampir gila, hanya masalah waktu sebelum cahaya dan mereka hancur dan jiwa mereka tercemar. Sekarang dapat dikatakan bahwa mereka hanya berjuang untuk bertahan hidup. Sedangkan untukmu, apakah kau hidup atau mati, itu hanya masalah pikiran. Ketika Nenek Yao dan yang lainnya terperangkap oleh roh-roh jahat, ikatan di sekitar Raja Jahat Peng Agung telah terlepas. Dia tiba-tiba berdiri, melemparkan buku giok ke tanah, dan berkata, jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan. Ini adalah daftar murid Sekte Dao tertinggi. Jika kamu bersedia memasukkan jiwamu ke dalam buku giok dan menjadi murid luar, maka roh-roh jahat ini, tentu saja tidak akan mempermalukanmu lagi. Kalau tidak, hehe. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi, tetapi semua praktisi tahu dalam hati mereka bahwa ada roh jahat yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi mereka masing-masing. Roh-roh jahat ini adalah hasil dari dendam yang ditinggalkan oleh pendeta Tao tertinggi setelah kematian mereka dalam malapetaka surgawi. Mereka telah lama kehilangan spiritualitas mereka dan hanya memiliki obsesi paling naluriah yang tersisa, yaitu menjaga istana pendeta Tao tertinggi dan membasmi semua orang yang hidup yang mendekat. Selain itu, sifat mereka sebagai roh jahat juga membuat mereka sangat sensitif terhadap kemarahan. Ketika mereka merasakan kemarahan, mereka akan bergegas memadamkannya seperti ngengat, tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Sekarang, Fang Xing memiliki identitas sebagai murid Sekte Tao tertinggi, jadi dia secara alami tidak akan diserang oleh roh-roh jahat. Raja Jahat Peng Agung telah mengambil alih tubuh burung vermilion, yang memiliki aura istana Tao tertinggi. Selain itu, ketika Fang Xing mengusir roh-roh jahat, dia sengaja memisahkan seberkas kesadaran ilahi untuk melindunginya. Meskipun kendalinya atas roh-roh jahat tidak begitu kuat, itu sudah cukup untuk melindunginya dari bahaya. Namun, para kultivator lainnya tidak seberuntung itu. Mereka dikelilingi oleh roh-roh yin yang ganas dan mengerikan. Mereka hanya mengangkat cahaya dan untuk melindungi tubuh mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah kultivator di alam Mahayana inti emas. Cahaya dan memang memiliki efek jera pada roh-roh yin. Jika hanya ada beberapa atau bahkan puluhan roh yin, mereka akan melompat ke samping dan menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Namun sekarang mereka dihadapkan dengan hampir 100 roh yin yang menggigit dan mengepung mereka masing-masing tanpa peduli dengan nyawa mereka. Itu seperti banjir. Dalam situasi ini, Zidaois yang lebih kuat dari klan Fengtian masih memiliki ruang 3 meter yang didukung oleh cahaya dan di sekelilingnya, tetapi Linglong dari klan Baiyue dan Yulong dari klan Yuzhou yang lebih lemah, cahaya dan di sekelilingnya mulai meredup. Yang lebih mengerikan adalah di laut mata air kuning, ada banyak roh jahat yang berenang ke atas, menyerbu ke arah mereka dengan tatapan ganas. Situasi ini menyebabkan setiap pendeta yang terperangkap oleh roh jahat merasakan emosi yang disebut putus asa. Mereka tidak hanya berjuang untuk bertahan, tetapi beberapa orang dari mereka, bahkan mereka yang tidak dikepung, tidak berani bergerak maju. Sekte Dao tertinggi adalah eksistensi yang sangat transenden.
Tidaklah suatu penghinaan bagi kalian untuk membiarkan kalian menjadi murid luar. Selain itu, gelar murid luar hanyalah sebuah gelar. Jika kalian telah memberikan kontribusi, kalian mungkin akan dipromosikan. Mata Raja Jahat Dapeng berubah gelap, mengamati wajah setiap pembudidaya, dan berbicara dingin untuk menggoda mereka. Tujuannya adalah memaksa semua kultivator untuk meninggalkan pemikiran mereka pada buku giok ortodoksi Tao tertinggi. Saat ini, Fang Xing adalah murid dari Yang Maha Tinggi dan penguasa buku giok. Sederhananya, selama para kultivator memasukkan jiwa mereka ke dalam buku giok, itu sebenarnya setara dengan menandatangani kontrak tuan pelayan dengan Fang Xing. Tentu saja kedengarannya lebih baik dan lebih mudah bagi praktisi untuk mengatasi hambatan psikologis. Namun, semua kultivator menggertakkan gigi dan bertahan, dan tidak seorang pun menjawab untuk beberapa saat, bahkan Linglong dan Yulong yang hampir pingsan. Orang yang paling berkuasa di tempat itu, pendeta Tao Ungu dari klan Feng Tian, memiliki ekspresi muram di wajahnya, dan tidak diketahui apakah dia sedang memikirkan rencana untuk melarikan diri. Teman-teman Taois, berapa lama kalian bisa bertahan di bawah pengepungan roh-roh jahat? Raja Jahat Peng Agung menunggu cukup lama, dan ketika tak seorang pun berbicara, suaranya menjadi dingin dan tegas. Aku bukanlah orang yang sabar. Malah, akan lebih sesuai dengan keinginanku untuk membasmi kalian semua dan kemudian mengumpulkan kalian semua. Namun, mengingat bahwa tidak mudah bagimu untuk berlatih, aku akan meninggalkanmu jalan keluar. Karena kau keras kepala, jangan salahkan kami karena bersikap kejam, ibel kecil. Setelah selesai berbicara, dia melirik Fang Xing dan mengedipkan mata padanya secara diam-diam. Fang Xing terkekeh dan tiba-tiba membuat gerakan tangan. Dengan suara keras, laut mata air kuning melonjak lebih tinggi, dan beberapa roh yin lebih banyak dari sebelumnya muncul dari laut mata air kuning. Lapisan energi kematian cukup untuk menenggelamkan semua kultivator. Linglong Nuzen dari klan Bai Yue bahkan berteriak, dan tangannya sedikit gemetar saat dia membuat gerakan tangan. Aku mengakuinya. Linglong menjerit, dan jiwanya bergegas menuju buku giok itu. Anehnya, ketika jiwanya memasuki buku giok itu, sebuah rune kecil segera muncul di buku giok itu, dan ada gumpalan kabut putih samar yang terjalin di sekelilingnya. Semua roh jahat yang bergegas ke arahnya benar-benar melonjak ke kedua sisi seperti air pasang, dan dia menarik napas panjang dan berkeringat dingin. Aku juga setuju. Orang lain berbicara dengan susah payah. Dia adalah tetua agung Fang Zheng dari klan Feng Tian. Dengan suara gemuruh rendah, rohnya memasuki buku giok. Hampir di saat yang bersamaan, tetua ikan naga dari klan penjinak binatang juga meraung, dan jiwanya memasuki buku giok. Mata Raja Jahat Dapeng berkilat dingin. Ia menatap Tao Ungu dari klan Feng Tian dan berkata dengan suara yang dalam, apakah Tao ini masih ragu-ragu? Kultivasimu sangat dalam dan telah melangkah ke alam Nas Chen Sol setengah langkah. Jika bukan karena aturan Guiksu yang kacau, kau pasti sudah melangkah ke sana sejak lama, kan? Tidakkah kau ingin menempuh jalan untuk meninggalkan Guiksu dan pergi ke dunia luar untuk memperjuangkan kesempatan untuk berlari ke alam Nas Chen Sol? Namun, kau harus berakhir dilahap oleh klon roh yin di Guiksu ini. Dalam hal ini, bahkan jiwamu akan hilang. Cahaya ramuan dalam tubuh Taois ungu klan Feng Tian telah menyusut hingga ukuran sekitar 10 kaki, dan sudut-sudut alisnya berkedut cepat. Kemudian, Raja Jahat Peng Agung mengabaikannya dan menatap guru Nansha dari penjinak binatang. Ia tersenyum dan berkata, pemuda ini cukup berbakat. Usianya sekarang kurang dari 600 tahun, kan? Ia sebenarnya telah berkultivasi ke alam Mahayana inti emas. Jika ditempatkan di dunia luar Senzu, ia dianggap cukup baik. Sayang sekali di Guiksu, tidak peduli seberapa hebat bakatmu, kau hanya bisa bertahan di alam ini. Si Nansha juga menggertakkan giginya dan tidak mengatakan apa-apa. Baik dia maupun Zidao Ren bukanlah orang bodoh, jadi mereka tentu saja melihat bahwa buku giok itu tidak sesederhana itu. Kemungkinan besar itu adalah kontrak jiwa atau semacamnya. Pikirkanlah, dia adalah seorang kultivator jin dan Mahayana, kepala departemen yang bermartabat, tetapi dia harus melayani orang lain sebagai tuannya. Bagaimana dia bisa rela dalam hatinya? Para biksu takut mati, tetapi mereka juga sombong. Terutama bagi orang-orang hebat seperti mereka, sungguh tidak mudah untuk menembus mentalitas ini. Monster tua, kau ingin menipu orang-orang dengan kebohonganmu. Itu hanya mimpi. Rekan Daois Si, Master Si, mari kita bekerja sama untuk melawan roh jahat. Bahkan jika kita harus mati, kita harus bertarung sampai mati dan menyeret monster tua ini dan hantu kecil itu bersama kita. Nenek Yao dari klan Bai Yue dipenuhi dengan keputusasaan dan mulai berteriak dengan suara menyeramkan. Hahaha. Sebelum dia menyelesaikan perkataannya, Raja Jahat Peng Agung tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan menyela konyol, kamu masih ingin bertarung sampai mati. Aku sudah berdiri di sini untuk memberimu kesempatan. Sementara kamu melawan roh-roh jahat, siapa yang bisa menahan seranganku?
Sekarang masalahnya sudah jelas. Jika kamu menyerah dan memasukkan jiwamu ke dalam buku giok, kamu bisa bertahan hidup dan memiliki sumber daya yang tak terbatas serta metode yang mendalam untuk dipahami. Kamu bahkan bisa meninggalkan lubang neraka ini dan melihat dunia luar. Jika kamu tidak menyerah, jiwamu akan hancur. Ketika kata terakhir diucapkan, gelombang suara bergulung-gulung, menciptakan kekuatan yang memekakkan telinga. Dia benar. Setelah sekian lama, Nansha, pemimpin klan penjinak binatang, mendesah pelan, melambaikan tangannya, dan sebuah jiwa memasuki buku giok. Kemudian dia menarik kembali cahaya ramuan itu, dengan lembut menyeka keringat dingin dari dahinya, dan ekspresinya sedikit getir dan tak berdaya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Lupakan saja, lupakan saja. Pendeta Tao Ungu dari klan Fengtian digigit dan diremas oleh roh-roh jahat, sehingga hanya menyisakan ruang kurang dari 10 kaki. Pada saat ini, dia akhirnya menghela napas, melambaikan tangannya dan mengirimkan seberkas jiwanya ke dalam buku giok. Dia melirik Raja Jahat Dapeng dan Fang Xing dengan tatapan rumit, dan berkata dengan lembut, saya bersedia menjadi murid Sekte Tao tertinggi, tetapi saya tidak ingin menjadi pelayan dan dikendalikan oleh orang lain. Mendengar ini, Raja Jahat Peng Agung tertawa terbahak-bahak dan berkata, siapa yang berani meremehkan sesama penganut Tao? Aku akan memperlakukanmu dengan hormat. Kamu begitu takut dengan kematian. Nenek Yao menggertakkan giginya dan berteriak. Hantu-hantu di sekitarnya hampir membentuk bukit kecil. Luo Musang terus-menerus berteriak kesakitan, saya bersedia menyerah, tolong beri saya kesempatan, senior. Namun, meskipun dia berteriak, dia tidak berani mengirimkan jiwanya langsung ke buku giok itu. Meskipun panik, dia tahu dalam hatinya bahwa jika dia tidak mendapatkan permohonan pertama Fang Xing, itu akan sia-sia bahkan jika dia menembus jiwanya. Dia tidak hanya tidak akan dapat bertahan hidup, tetapi dia akan diperlakukan dengan sia-sia dan bahkan mungkin menderita lebih banyak penghinaan dan rasa sakit sebelum dia meninggal. Kedua orang ini dipaksa bertahan sampai akhir. Akan tetapi, mereka tidak menyangka bahwa tepat saat mereka merasa hendak menyerah, Fang Xing yang sedari tadi berdiri di laut mata air kuning berpura-pura menjadi seorang petapa, tiba-tiba berteriak, aku tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Setelah berkata demikian, ia melompat dari laut mata air kuning sambil melolong, dan bersamaan dengan itu, ia pun melepaskan ikatan segel di tangannya, lalu terus menggoyangkan tangannya, wajah mungilnya pun tampak sangat pucat. Pada saat yang sama ketika dia melepaskan segelnya, ribuan roh jahat di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Raja Jahat Dapeng menatapnya tanpa berkata apa-apa dan berkata, bukankah kau bilang kau harus bertahan setidaknya selama 1 batang dupa? Fang Xing memutar matanya dan berkata, coba saja kalau kamu punya nyali. Lagi pula, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia benar-benar berhasil bertahan. Nenek Yao dan Luo Musang lolos dari kematian dan mereka bahkan belum bereaksi, tampak sedikit tertegun. Raja Jahat Peng Agung telah mengulurkan tangannya dan meraih buku giok di tanah. Dia dengan cepat memasukkannya ke tangan Fang Xing dan kemudian melindunginya. Matanya menyapu wajah-wajah Tao Zi dari klan Fengtian, Tetua Agung Fang Zheng, Master Nansha dari klan Penjinak Binatang, Tetua Yulong, dan Linglong Zhenren dari klan Pemuja Bulan, dan tertawa aneh, kalian sesama Taois bijak dan telah membuat pilihan yang tepat. Sekarang saatnya bagi kalian untuk membuktikan peran kalian. Bagaimana kalau kalian membasmi 2 orang yang menolak untuk menyerah ini? Semua perubahan itu tidak cepat atau lambat. Bahkan, sejak roh yin dari laut mata air kuning dipanggil hingga mereka menghilang, hanya dibutuhkan secangkir teh. Tak satu pun dari para kultivator itu benar-benar dalam bahaya kematian. Sebagian besar dari mereka terkejut dengan pemandangan itu dan tahu bahwa tidak ada gunanya bertahan, jadi mereka menandatangani kontrak jiwa tanpa daya. Namun, tak seorang pun dari mereka menduga bahwa pada akhirnya mereka akan mengetahui bahwa kendali Fang Xing atas laut mata air kuning sama sekali tidak sekuat itu. Sementara mereka bertahan, hantu kecil itu juga berpura-pura. Dan jika berbicara secara tegas, jika menyangkut kompetisi ketahanan, masih belum jelas siapa yang akan menang. Sayangnya, saat ia menemukan ini, jiwanya telah tercatat di buku giok dan dikendalikan oleh orang lain. Sudah terlambat untuk menyesal. Oleh karena itu, sebelum Nenek Yao dan Luo Musang dapat mengucapkan selamat kepada diri mereka sendiri karena lolos dari kematian, mereka tiba-tiba mendapati diri mereka dikelilingi oleh Si Daoren, Si Nansha, Linglong dan Fang Zheng, yang semuanya memiliki wajah pahit, sementara Raja Jahat Dapeng mengawasi mereka dengan penuh rasa iri. Setan kecil yang penuh kebencian itu bersembunyi di belakang Raja Jahat Dapeng, menatap mereka sambil tersenyum, dan melambaikan tangan kepada mereka dengan buku giok di tangannya. Ini hanya sekadar mendapatkan sesuatu tanpa mengeluarkan apapun. Rencana ini sungguh sangat buruk. Tentu saja, mereka tidak menyangka kalau rencana ini bukan dipikirkan oleh Fang Xing, melainkan datang dari tangan Raja Jahat Dapeng. Faktanya,
Tiga kekayaan besar yang diperoleh Fang Xing agak berbeda dari apa yang dikatakan Raja Jahat Dapeng dan klan Guiksu. Di antara tiga karya besar tradisi Tao Tai Sang, salah satunya tentu saja kitab suci Tao Tai Sang. Meskipun hanya berupa teks pendek, namun sangat mendalam dan merupakan dasar dari tradisi Tao Tai Sang. Namun, keberuntungan terbesar kedua bukanlah cairan kesengsaraan petir. Itu hanyalah sesuatu yang Fang Xing gunakan untuk menggoda dan melihat penampilan buruk para pemimpin berbagai klan. Semakin buruk postur makannya, semakin dia tidak menyukai orang tersebut. Karena postur makannya sendiri buruk, dia tidak menyukai orang lain. Dengan menggunakan labu cairan guntur ini, ia memutuskan siapa yang akan dibasmi dan siapa yang akan dipertahankan. Benda yang dia gunakan adalah buku giok Sekte Tao tertinggi. Sebenarnya, itu adalah keberuntungan Sekte Tao tertinggi dan kekayaan terbesarnya yang kedua. Ciptaan ketiga yang terbesar adalah Guiksu. Faktanya, kekuatan yang ditunjukkan Fang Xing jelas tidak sekuat yang dibayangkannya. Bukan berarti dia bisa melakukan segalanya di Guiksu hanya dengan menjadi keturunan dari Sekte Tao Tai Sang. Masih banyak kekuatan yang tersisa di Guiksu yang bisa dia gunakan, tetapi dia harus menaklukkannya satu persatu. Setelah berkomunikasi dengan Raja Jahat Dapeng, dia langsung menunjukkan bahwa hal yang paling menguntungkan bagi Fang Xing sekarang adalah semua kultivator tidak tahu keberuntungan macam apa yang telah dia peroleh, jadi dia harus memanfaatkannya dengan baik. Justru karena itulah Raja Jahat Dapeng memutuskan untuk mengambil langkah yang berisiko dan memutuskan untuk menggunakan Laut Mata Air Kuning. Karena Fang Xing menyandang identitas sebagai murid ke-11 aliran Tao Tai Sang, roh-roh jahat di Laut Mata Air Kuning tidak berani menyakitinya dan akan berlutut saat melihatnya karena itulah sifat penindasan mereka. Rasa kagum yang mendalam di dalam jiwa mereka membuat mereka takut dengan identitas Fang Xing sebagai murid meskipun mereka telah kehilangan ingatan. Namun, itu tidak berarti bahwa Fang Xing dapat memerintahkan mereka untuk membasmi orang sesuka hatinya. Setelah dia berselisih dengan para kultivator lainnya, dia mengambil inisiatif dan mengusir roh-roh jahat untuk menjebak para kultivator lainnya, dan kemudian memaksa mereka untuk menghancurkan jiwa mereka ke dalam buku giok Sekte Tao tertinggi. Sebenarnya, dia mengorbankan kekuatan jiwa yang ditinggalkan leluhur Hatetian di lautan kesadarannya. Bagaimanapun, Patriark Hentian adalah jiwa baru lahir yang baru saja melewati kesengsaraan. Kekuatan kehancuran jiwa baru lahir dan kekuatan jiwa yang tertinggal sangat besar. Bahkan Fang Xing tidak dapat menyerap semuanya. Masih ada sebagian besar yang tersisa, yang melebihi batas penyimpanan Fang Xing. Bagian sebesar itu hanya akan hilang dengan sia-sia bahkan jika disimpan. Oleh karena itu, Raja Jahat Peng Agung muncul dengan ide untuk mengorbankannya ke Laut Mata Air Kuning. Oleh karena itu, setelah dia mendekati Laut Mata Air Kuning, dia pertama-tama menarik roh-roh Yin untuk berlutut di hadapannya, dengan tujuan untuk menunjukkan statusnya yang luar biasa di hadapan para kultivator lainnya. Kemudian dia secara diam-diam mengorbankan sebagian kekuatan spiritual leluhur Hentian untuk menarik roh-roh Yin tersebut agar bertindak atas namanya. Pemandangan ini membuat semua petani ketakutan. Mereka tidak tahu bahwa Fang Xing hanya menggertak. Selama mereka bertahan sedikit lebih lama, gelombang roh jahat secara alami akan mundur kembali ke Laut Mata Air Kuning seperti air pasang. Mereka hanya bertahan beberapa napas sebelum satu persatu memilih untuk menyuntikkan pikiran spiritual mereka sendiri ke dalam buku giok. Tentu saja, Luo Musang dan Nenek Yao adalah pengecualian. Kebencian antara Fang Xing dan mereka tidak dapat didamaikan. Agar tidak dihina, mereka berdua berencana untuk bertahan sampai mati. Namun, mereka tidak menyangka bahwa hal ini akan membuat mereka bertahan sampai roh-roh jahat itu menghilang tanpa mati. Mereka terkejut karena ternyata Fang Xing hanya menggertak. Ketika mereka hendak membasmi Fang Xing, mereka menemukan bahwa Tao Zi dari klan Feng Tian, Tetua Agung Fang Zheng, Master Nansha dari klan Yuzhou, Tetua Agung Yulong, dan Tetua Agung Linglong dari klan Bai Yue telah mengepung mereka. Mereka berdua bertahan sampai akhir, tetapi yang lainnya telah mengirimkan jiwa mereka ke dalam buku giok Sekte Tao tertinggi. Jiwa dan raga terkekang dan tak mampu melawan. Kita tak lagi berada di garis depan yang sama. Faktanya, Nenek Yao dan Luo Musang juga termasuk dalam rencana Raja Jahat. Kedua orang ini adalah tanda penyerahan dirinya. Para kultivator baru saja bergabung dengan kita, dan jika kita tidak membiarkan mereka berkontribusi sedikit dan melihat sedikit darah, saya khawatir semua orang akan merasa tidak nyaman. Raja Jahat Dapeng benar-benar berpengalaman dalam rencananya, satu hal demi satu hal. Hasilnya sudah ditentukan. Bagaimana Luo Musang dan Nenek Yao bisa menjadi musuh dari 4 kultivator Jin dan Mahayana lainnya. Setelah pertempuran sengit, yang ada hanya banyak guntur tetapi sedikit hujan. Setelah kurang dari 10 ronde pertarungan, Taois Si menghunus pedangnya dan membasmi Luo Musang, sementara Nenek Yao juga dibasmi oleh Si Nansha. Pada saat ini, Raja Jahat Dapeng muncul lagi, memegang buku giok, dan mengeluarkan beberapa perintah atas namanya.
Yang pertama adalah untuk mempromosikan Linglong Zhenren menjadi pemimpin klan Bai Yue saat itu juga. Yang kedua adalah untuk menyusun aliansi klan kecil yang diwakili oleh Luo Musang sebelumnya ke dalam departemen terpisah dan melatih mereka sebagai bawahannya sendiri. Taoist Si dan Master Nansha dipromosikan menjadi murid dalam Taisang Dao atas jasa mereka yang berjasa dalam membasmi para pemberontak. Serangkaian perintah ini membuat para petani merasakan emosi campur aduk, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, mereka tetap menundukkan kepala untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Raja Jahat Dapeng tersenyum dingin, mengetahui bahwa ucapan terima kasih ini adalah langkah awal untuk membangun kewibawaan pihaknya. Fang Xing menonton dari samping, dan semakin dia menonton, semakin bahagia dia, dan dia merasa sangat puas. Bukan tidak mungkin baginya untuk melakukan semua hal ini, tetapi dia mungkin tidak berpengalaman seperti Raja Jahat Dapeng. Baginya, mungkin saja menemukan cara untuk membasmi sekelompok orang ini, tetapi jelas tidak mudah untuk memanfaatkan mereka demi keuntungannya sendiri. Bagaimanapun, Raja Jahat Dapeng dulunya adalah seorang Raja Ibel dan memiliki banyak pengalaman dalam memerintah rakyatnya. Setelah menemukan ini, Fang Xing menepuk bahu Dapeng Xie Wang dan berkata, "Si Etua, aku akan membawamu ke Guiksu." Raja Jahat Peng Agung meliriknya dan berkata, "Jangan katakan hal-hal yang tidak berguna ini. Aku mengerti maksudmu. Mulai hari ini, Guiksu akan menjadi sarang terakhir para Taoist kita. Tidak boleh ada masalah. Karena kamu percaya padaku, aku akan mengurusnya untukmu. Namun, aku harus menjelaskan terlebih dahulu bahwa aku punya caraku sendiri untuk melakukan sesuatu. Membasmi dan memberi hadiah, jangan datang untuk membuat masalah." Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing tertawa dan meyakinkan, "Saya pasti tidak akan pilih-pilih." Seorang anak kecil dan monster tua bertepuk tangan 3 kali, dan serah terima pun selesai. Kelompok itu mendirikan kemah di sana untuk beristirahat, dan setelah sehari semalam, mereka berangkat melanjutkan perjalanan pulang. Dalam perjalanan pulang, dengan Fang Xing, murid dari makhluk tertinggi, di sekitarnya, para binatang buas Guiksu secara alami merasa kagum kepadanya, dan mereka merasa jauh lebih santai. Hanya butuh waktu sekitar 1 bulan bagi mereka untuk kembali ke pinggiran Guiksu. Dalam perjalanan, Raja Jahat Dapeng berdiskusi dengan beberapa pemimpin. Pertama, ia mengungkapkan sebagian dari keberuntungan sejati Fang Xing kepada mereka untuk memenangkan hati mereka. Kedua, ia juga secara kasar mengatur kekuatan berbagai suku di Guiksu, dan membentuk 4 suku benci surga, patuhi surga, sembah bulan, dan taming bis menjadi 4 suku utama. Dan pasukan yang tersebar itu disatukan di bawah komandonya sendiri dan diperlakukan sebagai unit independen di luar keempat unit tersebut. Secara nama, Fang Xing adalah penguasa Rerun Dewa, tetapi dia sendiri yang mengendalikan situasi. Dia menjelaskannya dengan jelas, seolah-olah untuk menghindari kecurigaan. Tentu saja, Fang Xing tidak terlalu memperhatikan hal-hal ini. Dia tidak terlalu tertarik dengan intrik politik semacam itu. Lao Xie suka mengambil alih, dan itulah yang diinginkannya. Bahkan dapat dikatakan bahwa jika Lao Xie tidak peduli, dia mungkin akan meninggalkan kekacauan ini dan pergi begitu saja. Beberapa hari kemudian, setelah kembali ke wilayah klan Hatetian, Raja Jahat Dapeng mulai mengatur kembali segala sesuatunya dengan tergesa-gesa. Masalah ini harus ditangani secepatnya, dan dia bahkan untuk sementara mengurungkan niatnya untuk mundur demi menyegarkan jiwanya. Meskipun beberapa pemimpin telah ditundukkan, sulit untuk mengatakan apakah kelompok lain akan menyerah begitu saja. Raja Jahat Peng Agung telah memperhitungkan perubahan ini. Menurutnya, dengan banyaknya kelebihan bawaan yang dibawa oleh Fang Xing, jika ia bahkan tidak dapat mengendalikan Guiksu kecil, maka ia tidak perlu mempertahankan gelar Raja Jahat Peng Agung. Hal ini juga membuat Fang Xing merasa lega. Dengan adanya Lao Xie, dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal di Guiksu. Energi utamanya ditempatkan pada pemahaman Sutra Taisang Dao. Sutra Taisang Dao tidak mengandung banyak teks, tetapi mengandung kebenaran besar, yang membuat Fang Xing semakin terkejut semakin dia memahaminya. Dia secara intuitif merasa bahwa Sutra Taisang Dao telah menunjukkan kepadanya sebuah metode kultivasi yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Makna dari kitab suci itu begitu dalam, aneh dan ganjil sehingga dia bahkan mulai meragukan apakah kitab suci itu palsu. Orang yang membuat kitab suci ini seorang tua mesum, kan? Fang Xing bergumam pada dirinya sendiri berkali-kali, dan dari waktu ke waktu dia menatap ke langit dengan tatapan yang sangat aneh di matanya. Apakah kamu ingin berlatih metode alkimia ini? Setelah diperbaiki, aku tidak akan menjadi orang mesum, kan? Sutra Dao tertinggi sangat sulit dipahami, jadi ketika dia tidak dapat memahaminya, dia akan minum. Fang Xing hampir mengubah istana besar itu menjadi gudang anggur karena minum. Untungnya, tepat saat dia kehilangan kata-kata, Raja Jahat Dapeng, yang telah mengasingkan diri selama 3 bulan untuk mengolah jiwanya, keluar.
Orang tua ini mengasingkan diri untuk mengolah jiwa dan raganya setelah ia menangani beberapa masalah lain di Guiksu dan menguasai beberapa bagian Guiksu dengan baik. Sekarang setelah pengasingannya berakhir, ia masih memiliki banyak hal untuk didiskusikan dengan Fang Xing, jadi ia datang menemuinya, hanya untuk mendapati Fang Xing di saat-saat yang paling membingungkan. Wujud manusia yang diubah oleh Raja Jahat Dapeng setelah ia mundur sangat berbeda dari sebelumnya. Wujud manusia Suzaku Shaozun awalnya tampak berusia sekitar 30 tahun, tetapi sekarang ia telah berubah menjadi sekitar 50 tahun, yang agak mirip dengan lelaki tua yang telah dimanifestasikan oleh Raja Jahat Dapeng di lautan kesadaran Fang Xing sebelumnya. Namun, auranya sangat menakjubkan, dan ki serta darahnya bahkan lebih kuat daripada seorang pemuda berusia 20-an. Lao Xie, kenapa kamu jadi tua lagi? Bukankah kamu dulu cukup tampan? Fang Xing sedang berbaring di aula utama istana, dikelilingi tumpukan toples anggur. Ketika dia melihat Raja Jahat Dapeng, dia mulai tertawa. Berbicara tentang mantan tuan muda Suzaku, dia sangat tampan, tipe yang bisa memenangkan hati seorang gadis hanya dengan satu tatapan. Kalau tidak, semua orang dari Hen Tianxing hingga Magu tidak akan begitu terpesona padanya. Setelah Raja Jahat Dapeng menguasai tubuhnya, dia bisa saja mewarisi penampilannya, tetapi dia menjadi agak mirip dengan dirinya yang dulu, menjadi jauh lebih tua dan lebih biasa. Perubahan ini tampaknya disebabkan oleh metode rahasia, dan Fang Xing sedikit bingung. Raja Jahat Peng Agung mendengus dan berkata, dengan statusku, terlalu tidak stabil untuk memiliki penampilan seperti itu. Selain itu, aku telah menghabiskan 106 hari untuk memurnikan jiwaku dan tubuh ini menjadi satu. Sekarang jiwaku telah mengubah tuannya, itu juga akan memengaruhi garis keturunanku. Baik penampilan asliku maupun penampilan manusiaku secara alami akan berubah sesuai dengan itu. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Fang Xing terkekeh dan bertanya, bagaimana situasi terkini di Guiksu? Raja Jahat Dapeng tertawa dan berkata, kau masih tidak percaya dengan caraku. Aku sudah mengendalikan semuanya. Namun, menekan mereka secara menangui buta bukanlah solusi. Jika kita benar-benar ingin memenangkan hati mereka, kita tetap harus memberi mereka beberapa keuntungan yang manis. Keuntungan manis yang terbesar adalah jalan menuju Guiksu dengan bebas. Selama jalan ini ada di tangan kita, mereka tidak akan pernah punya niat lain. Selain itu, cara rahasia yang kau sebutkan sebelumnya yang dapat mengendalikan binatang buas di Guiksu juga harus dikuasai secepatnya. Terus terang saja, binatang buas itu adalah kekuatan terkuat di Guiksu. Mata Fang Xing berbinar setelah mendengar ini, dan dia menepuk pahanya dan berkata, apakah kamu perlu memberitahuku hal itu? Aku sudah memikirkan ini sejak lama. Jika aku bisa memimpin semua binatang buas di Guiksu keluar di masa depan, aku bisa berjalan-jalan dengan bebas di luar dan merampok siapapun yang aku inginkan, kan? Kamu hanya ingin merampok kekuatan sekuat itu. Raja Jahat Peng Agung terdiam. Setelah beberapa lama, dia bertanya, bisakah kamu memperbaiki gambar 100 kejahatan? Fang Xing sedikit frustrasi setelah mendengar ini. Dia dengan santai mengeluarkan sebuah gambar dari bawah pantatnya dan melemparkannya di depan Raja Jahat Peng Agung, yang membuat mata Raja Jahat Peng Agung berkedut karena tertekan. Dia benar-benar muak dengan orang menyebalkan kecil ini yang tidak menganggap serius harta karun itu. Dia dengan hati-hati menyeka anggur dan debu pada gambar itu dengan lengan bajunya, dengan lembut membukanya, dan gambar binatang buas yang tampak hidup muncul di depannya. Fang Xingdao berkata, saya telah melihat gambar ini beberapa kali baru-baru ini. Gambar 100 binatang jahat ini sebenarnya adalah kontrak spiritual. Di dalamnya terdapat segel yang disempurnakan oleh Sekte Dao tertinggi bertahun-tahun yang lalu dengan mengumpulkan jiwa leluhur semua binatang jahat. Singkatnya, jika Anda menyempurnakan gambar ini, Anda dapat mengendalikan semua binatang jahat. Anda bahkan dapat menggunakan gambar ini untuk memindahkan binatang jahat dari jarak ribuan mil untuk melindungi Anda. Mata Raja Jahat Dapeng sedikit berbinar saat mendengar ini, dan tangannya sedikit gemetar. Setelah beberapa lama, dia menghela napas dan berkata, itu memang harta yang langka. Fang Xing memutar matanya dan berkata, apakah kamu perlu memberitahuku? 3 ciptaan hebat yang ditinggalkan oleh Sekte Tao tertinggi Kitab Suci Dao tertinggi, diagram 100 kejahatan, dan buku giok tertinggi memang merupakan hal yang baik, tetapi hampir tidak ada yang dapat digunakan secara langsung. Belum lagi Kitab Suci Dao tertinggi, aku telah memahaminya begitu lama, tetapi aku semakin bingung. Adapun buku giok tertinggi, itu hanya dapat berfungsi jika seseorang memasukkan jiwanya ke dalamnya terlebih dahulu. Diagram 100 kejahatan bahkan lebih merepotkan. Itu sebenarnya membutuhkan penyempurnaan kontrak jiwa dalam diagram satu per satu. Dengan kekuatan kontrak jiwa itu, aku bahkan tidak dapat menyempurnakan kontrak jiwa binatang jahat tingkat keempat, apalagi yang lainnya. Meskipun itu harta karun yang langka, tidak masuk akal untuk membantu seseorang mencapai puncak dalam semalam. Ini sudah cukup bagus.
Bagaimanapun, Raja Jahat Peng Agung sudah dewasa dan bijaksana. Setelah kegembiraan awalnya, dia dengan cepat menenangkan diri dan membujuk Fang Xing. Dia berkata, selama Guiksu ada di tanganmu, apakah kamu takut binatang buas ini akan lepas dari telapak tanganmu? Tunda penyempurnaan peta ini sampai tingkat kultivasimu meningkat. Bagaimana dengan jalan keluar dari Guiksu? Apakah kamu yakin kamu bisa mengendalikannya? Fang Xing mengambil kendi anggur dan mengocoknya. Melihat masih ada sedikit anggur di dalamnya, dia menuangkannya ke dalam mulutnya dan mendesah, tidak masalah. Sebenarnya, di ujung jalan kuno Tongtian, ada sebuah altar. Aku pernah melihatnya. Ada 4 tanda teleportasi di sana. Aku tidak tahu kemana arahnya, tetapi tidak ada masalah untuk meninggalkan Guiksu. Hanya saja jika kamu ingin membawa orang pergi, itu akan sedikit sulit. Diperlukan banyak esensi spiritual untuk mengaktifkan pengoperasian altar. Secara sederhana, itu menghabiskan banyak uang. Dan semakin tinggi tingkat kultivasi orang yang ingin kamu bawa keluar, semakin banyak esensi spiritual yang perlu kamu keluarkan. Jika aku ingin membawamu pergi, aku akan membutuhkan setidaknya 1000 esensi spiritual untuk mengaktifkan pengoperasian altar. Dan sekarang di seluruh Guiksu, ditambah dengan apa yang aku miliki, esensi spiritual yang dapat aku temukan kurang dari 2000. $1000. Raja Jahat Dapeng sedikit terkejut dan tampak sedikit aneh. Esensi spiritual adalah sumber daya kultivasi yang dimurnikan oleh para kultivator dari batu-batu spiritual kelas atas. Satu potong beratnya 1 kilogram, dan kandungan energi spiritual di dalamnya sangat kaya. 1000 kilogram esensi spiritual hanyalah angka astronomi. Saya tidak menyangka biaya meninggalkan Guiksu akan begitu besar. Setelah merenung cukup lama, dia menenangkan diri dan berkata dengan lembut, kultivasiku saat ini sebenarnya baru di tahap tengah inti emas. Dengan kata lain, jika aku ingin mengambil Mahayana inti emas itu dari Guiksu, harganya akan lebih mahal lagi. Namun, ini juga hal yang baik. Hal terpenting tentang Guiksu adalah cara untuk pergi. Jika cara ini ada di tangan kita, orang lain tidak akan dapat menjungkirbalikkan dunia. Mengenai esensi spiritual yang kita butuhkan, kita akan menemukan cara setelah kita keluar. Jika kita memiliki harapan, kita tidak akan khawatir. Esensi spiritual selalu dapat diperoleh. Meskipun Guiksu miskin, itu hanya dalam hal batu spiritual dan tambang dewa. Faktanya, tempat ini kaya akan energi spiritual dan merupakan tempat yang baik untuk membudidayakan obat-obatan spiritual. Eliksir. Fang Xing tertegun sejenak, lalu ia mengeluarkan beberapa kantong penyimpanan. Setelah membukanya, ia mencium aroma energi spiritual. Saya hampir lupa. Fang Xing jatuh ke tanah dan berkata sambil cemberut. Semua obat-obatan spiritual ini dikumpulkannya di Suanyu. Jumlahnya cukup banyak, dan sebagian besar adalah obat-obatan spiritual yang telah punah di benua Tianyuan. Namun, dia biasanya berlarian ke sana kemari dan tidak punya waktu untuk merawatnya. Dia juga tidak tahu cara membuat pil, jadi dia menumpuknya di tas penyimpanannya dan sesekali memilih 1 atau 2 untuk dimakan sebagai camilan. Sekarang banyak obat-obatan spiritual yang telah kehilangan spiritualitasnya. Ketika Raja Jahat Dapeng melihat ini, dia langsung merasa sangat sedih dan berkata, bagaimana kamu bisa memperlakukan hal-hal dengan begitu buruk? Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan dan mengambilnya, lalu berkata, serahkan obat-obatan spiritual ini kepadaku mulai sekarang. Terserah kamu, aku hanya akan menghabiskan tempat jika aku menyimpannya. Perkataan Fang Xing membuat Raja Jahat Dapeng marah setengah mati. Masih banyak hal yang harus diselesaikan, dan melihat begitu banyak obat-obatan spiritual tersembunyi di dalam tas penyimpanan Fang Xing, dia merasa sangat tertekan. Raja Jahat Dapeng bersiap untuk pergi, ingin sekali mencari tempat untuk membuka pertanian spiritual dan mengatur agar orang-orang dapat membudidayakan obat-obatan spiritual ini. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Namun pada saat ini, Fang Xing tiba-tiba bertanya, si jahat tua, jika aku membentuk pil, apakah akan berhasil jika aku mengolah pil tanpa jalan? Raja Jahat Dapeng sedikit terkejut, dan berkata dengan nada menghina, apakah kamu memarahiku? Penguasa dan menteri memiliki prinsip mereka sendiri, dan semua hal memiliki tatanan mereka sendiri. Ramuan emas adalah manifestasi dari Jalan Agung. Jika tidak ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah di dalam, dan juga ada tatanan yin dan yang, bagaimana semua kekuatan itu dapat seimbang dan stabil? Baik itu manusia atau ibel, prinsip-prinsip alkimia secara mengejutkan serupa, yaitu, ramuan itu seperti alam semesta, dan membentuk ramuan itu seperti mengatur dunia. Banyak praktisi akan pergi ke dunia fana untuk memahami prinsip-prinsip sebelum membentuk ramuan, hanya untuk memahami prinsip bahwa ramuan itu seperti alam semesta. Terus terang, itu seperti aku membantumu mengurus masalah Guiksu. Jika kamu tidak mengajari mereka siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih rendah, mereka akan membuat keributan, dan itu akan menjadi kacau, kan?
Fang Xing secara alami mengerti bahwa apa yang dia katakan masuk akal, tetapi dia masih tidak menyerah, dan bertanya lagi apakah tidak ada cara untuk menggabungkan semua kekuatan di satu tempat. Raja Jahat Peng Agung menghela napas dan bertanya pada Fang Xingdao, aku tahu kau tidak suka berpartisipasi dalam Tao, tetapi aku tetap ingin bertanya padamu sebuah pertanyaan sederhana. Bagi Tao langit dan bumi, tahukah kau apa yang paling penting? Itu adalah keseimbangan. Sebenarnya, baik itu pil satu hukum atau pil suci agung yang legendaris, yang terpenting adalah keseimbangan. Pil satu hukum hanya mengolah satu kekuatan untuk menekan segalanya, jadi itu adalah yang paling seimbang dan paling sederhana. Pil suci agung tidak hanya membutuhkan 9 kekuatan ini untuk menekan kekuatan lain, tetapi juga perlu menjaga keseimbangan antara 9 kekuatan ini. Oleh karena itu adalah yang paling rumit dan paling mudah runtuh. Pil tanpa hukum yang kau sebutkan, pertama-tama, perlu menciptakan sesuatu dari ketiadaan, hanya jiwa yang digunakan untuk membentuk pil, dan kemudian semua kekuatan dibiarkan berjalan sendiri, tanpa aturan Tao yang terkandung di dalamnya. Bagaimana kau bisa menjaga keseimbangan? Fang Xing tertegun sejenak, dan berkata, apakah tidak ada cara untuk menjaga keseimbangan semua kekuatan? Raja Jahat Dapeng tersenyum pahit. Secara teori itu mungkin, tetapi bagaimana mungkin dalam kenyataan? Secara teoretis, setelah mendengar ini, Fang Xing tampaknya sedang memikirkan sesuatu dan tetap diam. Melihat hal ini, Raja Jahat Dapeng melambaikan lengan bajunya dan kembali ke ruang pertemuan. Dia sangat sibuk. Lebih jauh lagi, jalan menuju pencerahan ramuan adalah proses yang diperlukan bagi setiap kultivator, dan dia juga ingin Fang Xing menggunakan otaknya. Fang Xing terdiam karena sesuatu yang dikatakan oleh Raja Jahat Dapeng ya, pil tanpa jalan hanya ada dalam teori, dan mustahil untuk dicapai dalam kenyataan. Tetapi bukankah itu sifat dari Dao tertinggi? Mereka ingin memilih murid yang sempurna, belum lagi Dao Sutra mereka. Mungkin, alkimia yang hanya ada dalam teori ini adalah Dao tertinggi alkimia. Kalau begitu, aku akan membuat pil ini tidak berdaya. Fang Xing membuat keputusan secara diam-diam. Dia tidak memberi tahu Raja Jahat Dapeng secara langsung karena dia takut membuatnya takut. Membentuk pil sebenarnya adalah menghubungkan semua kekuatan dalam tubuh, menyatukan jiwa dan ruh, dan menempanya menjadi benih Dao Agung. Ini juga berarti bahwa jika seseorang ingin membentuk ramuan, seseorang hanya dapat membiarkan kekuatan dalam tubuh membentuk keseimbangan yang stabil. Biasanya metode yang paling sederhana adalah dengan mengadopsi cara raja dan menteri. Tidak peduli berapa banyak jenis kekuatan yang ada dalam tubuh, seseorang dapat memelihara salah satunya dan menekan sisanya, dan menggunakan cara raja dan menteri untuk memurnikan ramuan. Hasil dari ini adalah bahwa sejak saat itu, kultivator hanya dapat berlatih dengan satu jenis kekuatan sebagai arah utama. Pil jenis ini disebut pil Yifa, juga dikenal sebagai pil Yidi. Metode alkimia yang lebih maju adalah berlatih yin dan yang dengan metode rahasia yang tidak diwariskan, untuk memelihara kedua kekuatan dan menggunakannya untuk menekan kekuatan yang tersisa. Ini juga membutuhkan keseimbangan. Namun, dengan cara ini, kedua kekuatan yin dan yang mengharuskan kultivator untuk mengeluarkan lebih banyak energi untuk menjaga keseimbangan antara keduanya, dan kesulitan latihan akan berlipat ganda karena ia perlu meningkatkan kedua kekuatan tersebut. Pil jenis ini disebut pil yin-yang, yang berarti keseimbangan yin dan yang. Di atas pil yin-yang, ada 3 pil lagi yang menyeimbangkan 3 kekuatan, menekan kekuatan lainnya dan mencapai keseimbangan. Di atas pil 3, ada pil 4 simbol dan pil 5 elemen. Yang paling kuat adalah pil suci agung yang legendaris. Ada 9 jenis kekuatan dalam pil itu, yang dapat dikatakan sebagai ciptaan yang ajaib. Namun, secara umum, setiap tingkat kekuatan tambahan akan menggandakan kesulitan pembentukan pil dan kesulitan serta bahaya kultivasi. Tentu saja, itu juga yang paling kuat. Sekitar selusin salinan metode mental Jindan yang diletakkan di depan Fang Xing semuanya ditulis olehnya di bawah tekanan dari para praktisi Jindan di Guiksu. Petunjuk dapat ditemukan dari metode mental orang-orang ini. Yang terkuat di antara mereka adalah metode alkimia Si Dao Ren dari klan Feng Tian. Orang tua ini awalnya adalah pemimpin sekte kultivasi di Dongsheng Sensu. Karena dia menyinggung anak-anak dari 8 keluarga kuno, dia terpaksa melarikan diri ke Guiksu. Namun, setelah memasuki Guiksu, dia mengabdikan dirinya untuk klan Feng Tian dan bekerja keras selama 700 tahun, dan menjadi tokoh teratas klan Feng Tian dalam satu gerakan. Metode alkimia miliknya menggabungkan keterampilan rahasia dari master sekte asli dan keluarga Feng Tian. Kualitasnya sangat tinggi, tidak hanya memelihara energi ungu bawaan, tetapi juga menyeimbangkan 3 kekuatan. Dengan kata lain, ia menggabungkan 3 metode alkimia, yang langka di Guiksu. Yang terlemah adalah pemuja ramuan emas dari klan Hentian. Dia diburu di luar Guiksu dan tidak punya tempat untuk melarikan diri, jadi dia masuk ke Guiksu dan bergabung dengan klan Hentian. Setelah membuktikan kesetiaannya,
dia juga diajari metode rahasia klan hentian. Dia dianggap beruntung dan berhasil membentuk ramuan setelah beberapa kali mencoba. Tentu saja, kualitas ramuan itu sangat rendah, jadi dia hanya bisa berhasil membentuk ramuan. Inilah masalah yang membuat Fang Xing gelisah. Ia tiba-tiba menemukan bahwa jika ia mengikuti metode pembentukan ramuan emas dalam Sutra Dao tertinggi, ramuan emas yang ia kembangkan bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk menumbuhkannya. Dengan kata lain, ia akan membentuk ramuan yang tidak dapat digunakan. Hanya menggunakan roh dan jiwanya, ia menciptakan sesuatu dari ketiadaan dan menempa pil yang murni dan melanggar hukum. Metode pembentukan ramuan ini benar-benar belum pernah terdengar. Orang biasa tidak akan mampu membentuk pil ini karena terlalu sulit untuk memurnikan jiwa dari ketiadaan dan membentuk pil sendiri. 100 dari 100 orang akan gagal karena jiwa tidak dapat menahan penempaan seperti itu. Tetapi Fang Xing mempunyai kesempatan karena ia memiliki kitab suci respon tertinggi. Setelah berlatih sutra induksi tertinggi, jiwa Fang Xing menjadi lebih kuat, jauh melampaui kultivator biasa. Hanya jiwa yang kuat seperti itu yang mempunyai kesempatan untuk mempraktikkan ramuan yang mustahil ini. Namun, setelah Fang Xing membuat keputusan, ia menemukan bahwa jiwanya cukup kuat, tetapi tidak cukup. Jika Anda ingin membentuk ramuan yang mustahil ini, Anda harus membuat jiwa Anda lebih kuat. Setelah berpikir sejenak, Fang Xing kembali menyendiri. Yang lain mengira dia tinggal diam di istana, tetapi sebenarnya dia sendirian dan pergi jauh ke Guiksu lagi. Meskipun ada banyak bahaya di sepanjang jalan, dengan identitasnya sebagai murid tertinggi, Fang Xing tidak takut dengan serangan binatang buas. Selain itu, dia bepergian sendirian, jadi kecepatannya jauh lebih cepat. Dalam 1,5 bulan, dia tiba di Laut Mata Air Kuning lagi. Setelah tiba di sini, Fang Xing menyembunyikan napasnya dan langsung masuk ke Laut Mata Air Kuning. Statusnya sebagai murid Sang Maha Tinggi telah mencegahnya dari gangguan roh-roh jahat di Laut Mata Air Kuning. Namun, sekarang setelah ia menyembunyikan auranya, ia secara alami menjadi sasaran roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya di Laut Mata Air Kuning. Roh Fang Xing bangkit, dan ia secara halus menggunakan metode induksi Sang Maha Tinggi, dan memulai proses penempaan rohnya dengan roh-roh jahat. Rasa sakit semacam ini seperti dimangsa oleh ratusan hantu, seperti jiwanya disiksa sampai mati. Sutra Induksi Agung adalah metode misterius dan mendalam untuk memurnikan jiwa. Ketika Fang Xing pertama kali memahami sutra ini di Gunung Salju Besar, ia menarik roh-roh pengembara antara langit dan bumi dan merasakan keputusasaan dan obsesi dalam jiwa-jiwa tersebut. Ia menggunakan obsesi-obsesi tersebut sebagai bahan bakar untuk melatih jiwanya sendiri. Justru karena penempaan yang menyakitkan inilah kesadarannya beberapa kali lebih kuat daripada para kultivator biasa. Dan sekarang, Fang Xing telah memperoleh sesuatu dari pemahamannya terhadap kitab suci Tao Taisang. Ia juga telah menemukan bahwa kitab suci Tao Taisang, Sutra Induksi Taisang, dan bahkan Sutra Transformasi Spiritual Taisang tidak hanya memiliki nama yang mirip. Ada banyak cara untuk menerapkannya pada kasus-kasus serupa lainnya. Setelah ia memahami kitab suci Tao Taisang, pemahamannya terhadap Sutra Induksi Taisang juga semakin mendalam. Inilah sebabnya ia berani memasuki Laut Mata Air Kuning untuk berlatih. Roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya itu dulunya adalah pengikut aliran Tao tertinggi, dan kemudian meninggal dalam bencana surgawi. Jiwa mereka masih menyimpan teror hebat yang mereka rasakan saat musibah menimpa, itulah sebabnya mereka kejam dan penuh kekerasan. Bahkan para kultivator jin dan Mahayana tidak dapat menahan serangan mereka. Namun, sekarang Fang Xing ingin memahami teror besar mereka dan menggunakannya untuk mengolah jiwanya sendiri. Jiwa itu terkoyak, tetapi pulih kembali di bawah pengaruh Sutra Induksi Taisang. Selama proses ini, jiwa menjadi semakin kuat. Kekuatan yang tertinggal setelah hancurnya jiwa baru Patriark Hatetian juga sepenuhnya diserap oleh jiwa Fang Xing dalam prosesnya. Dapat dikatakan bahwa tanpa kekuatan jiwa baru lahir leluhur Hatetian, Fang Xing tidak akan mampu bertahan dalam proses pelatihan ini. Di dasar Laut Mata Air Kuning, Fang Xing duduk bersila selama 49 hari. 49 hari kemudian, ia berjalan melintasi laut dan mencapai seberang dengan berjalan kaki. Fang Xing semakin merasa bahwa perencanaan sekolah Tao tertinggi sangat mendalam, seolah-olah setiap detail diperhitungkan dengan sangat cermat. Meskipun Laut Mata Air Kuning tampak muncul secara tak terduga karena malapetaka surgawi, sebenarnya itu adalah alat yang hebat untuk kultivasi. Dengan memiliki sutra induksi tertinggi, jika dia ingin meningkatkan kekuatan spiritualnya dengan cepat, dia hanya dapat mengandalkan kekuatan roh yin untuk mengasah dirinya, dan Laut Mata Air Kuning inilah yang dia butuhkan. 49 hari penderitaan dan kesengsaraan merupakan transformasi menyakitkan yang sangat meningkatkan kekuatan rohaninya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Saat ini, kekuatan spiritualnya telah menjadi begitu kuat sehingga sulit dijelaskan.
Dari segi kekuatan jiwanya saja, dia bisa dikatakan sekitar 100 kali lebih kuat dari seorang kultivator pada tingkat yang sama. Dan sekarang, jiwa dengan kekuatan ini akhirnya memenuhi persyaratan untuk membentuk pil. Menyeberangi laut mata air kuning secara langsung, Fang Xing tiba di depan Rerun Dewa Taisang selangkah demi selangkah, lalu menghabiskan 3 hari untuk menyesuaikan kondisi fisiknya dan menyiapkan sumber daya. Setelah itu, ia langsung memasuki Rerun Dewa Taisang. Sementara energi kematian Hongmeng belum muncul, ia memanjat ke Rerun Dewa Taisang secepat mungkin, duduk di atap aula yang belum sepenuhnya runtuh, dengan punggung menghadap bulan yang cerah, dan mulai menunggu. Apa yang dia tunggu adalah energi kematian Hongmeng. Pada saat ini, bahkan dia merasa sedikit khawatir, karena metode pembentukan ramuan yang dia gunakan terlalu berbahaya dan terlalu kejam. Meskipun Taisang Daojing dengan jelas menjelaskan kelayakan metode pembentukan ramuan ini, diperkirakan tidak banyak orang yang berani melakukannya. Untungnya, meskipun Fang Xing memiliki berbagai kekurangan, dia selalu berani. Setelah berkonsentrasi dan mengatur napasnya selama setengah jam, kesadaran Fang Xing bergerak dan dia merasakan angin sepoi-sepoi muncul di kejauhan. Bahkan bulu-bulu di tubuhnya menjadi menyeramkan karena munculnya angin sepoi-sepoi itu. Dia tahu bahwa ini adalah reaksi bawah sadarnya terhadap krisis. Ini berarti bahwa energi kematian Hongmeng yang telah dia tunggu-tunggu, yaitu, kesempatan baginya untuk membentuk nopil ini, telah tiba. Tuan muda, haruskah saya menulis surat basmi diri atau semacamnya? Fang Xing tiba-tiba punya ide, tetapi segera menepisnya karena dia terlalu malas untuk menulis. Haha, Nona Lian, dan para dewa dari Sekte Dao tertinggi, aku benar-benar percaya padamu. Jangan mengecewakanku. Di kejauhan, angin bertiup semakin kencang, menyapu bagaikan ombak, dan aura kematian yang luar biasa bagaikan api penyucian. Fang Xing juga mengulurkan tangannya dan menyambutnya dengan tawa lebar. Ledakan. Tepat ketika energi kematian yang luar biasa ini hendak menenggelamkan Fang Xing sepenuhnya, secercah kekejaman melintas di mata Fang Xing, dan dia tiba-tiba berteriak takdir tertinggi, lindungi jiwaku, tubuh dan jiwaku adalah satu, semua hukum tidak dapat dipisahkan, perbaiki, 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 perbaiki. Saat dia meraung serak, energi tak terlihat melonjak dari langit di sekitarnya, Rerun Dewa yang sunyi, bahkan laut mata air kuning, dan bahkan panggung kenaikan di tengah Guiksu. Energi itu tidak terlihat oleh mata terbuka dan bahkan sulit dirasakan dengan kesadaran spiritual, tetapi jelas ada di sana, seperti kekuatan tak terlihat yang mengikat tubuh Fang Xing. Pada saat energi itu mendekat, gelombang energi kematian dari kekacauan primordial menyerbu. Tanpa harta teratai untuk melindungi jiwanya, Fang Xing secara langsung terkena serangan energi kematian yang mengerikan ini. Hampir pada saat energi kematian mendekat, jiwa Fang Xing hendak tersapu dari tubuhnya. Jiwanya saat ini seperti sedotan, hendak tersapu oleh gelombang yang tak tertandingi. Meskipun jiwanya sudah sangat kuat, ia masih tidak memiliki kekuatan untuk menahan energi kematian primordial ini. Kesenjangan itu seperti banteng kuat yang mencoba menahan tornado di padang pasir. Namun keberuntungan yang telah datang padanya sebelumnya telah mengikat jiwa dan raga Fang Xing menjadi satu. Pada saat ini, jiwa Fang Xing telah tersapu keluar dari tubuhnya oleh energi kematian purba, satu kaki dari tubuhnya, tampak seperti bayangan kabur, tumpang tindih dengan tubuh Fang Xing. Namun, di bawah kendali keberuntungan, itu diperbaiki secara paksa. Namun, dalam situasi ini, jiwa Fang Xing menderita kesakitan luar biasa. Keberuntungan dapat mengikat jiwanya, tetapi tidak akan melindungi jiwanya seperti yang dilakukan Lian Bao. Keberuntungan hanya mengikat jiwanya di dalam tubuh dengan paksa. Seperti berada di sungai yang penuh lumpur, pasir, dan kerikil. Fang Xing mengikat tubuhnya dengan rantai besi lalu melompat ke dalam sungai. Meskipun ia tidak akan hanyut, ia dapat menahan kuatnya arus. Perasaan itu 100 kali lebih menyakitkan daripada berlatih sutra Tai Sang Ganying di laut mata air kuning. Haha, Fang Xing tertawa tanpa suara. Saya sebenarnya pemberani, tetapi saya tidak yakin apakah ada yang akan percaya ketika saya membanggakan prestasi saya. Namun, metode pembentukan pil ini tidak dapat dihentikan begitu sudah dimulai. Jadi, mari kita lakukan. Fang Xing menggertakkan giginya, diam-diam mempraktikkan metode mendalam, dan tenggelam ke dalam lautan kesadaran. Api sejati Samadhi, bangkitlah. Pada saat ini, lautan kesadarannya kosong dan kacau karena pagoda Tao 9 lantai dihancurkan oleh leluhur tua Hatetian. Hanya rohnya yang sebenarnya yang duduk bersila di kehampaan, tak berdaya. Dunia luar sedang hanyut oleh energi kematian Hongmeng, tetapi itu juga terwujud di lautan kesadarannya. Itu adalah kekacauan, seperti kekacauan ketika dunia pertama kali diciptakan. Kekuatan yang mengamuk-mengamuk di lautan kesadaran, mencabik-cabik segalanya. Menurut metode umum pembentukan ramuan emas, Fang Xing hanya perlu mengikuti metode rahasia pembentukan ramuan emas,
mengambil satu atau dua kekuatan sebagai tubuh utama, lalu menghancurkan menara Dao, dan memadatkan semua kekuatan dan roh sejati bersama-sama lagi, dan menempanya menjadi satu menurut beberapa prinsip yang telah dipahaminya, sehingga dapat menembus penghalang antara misteri dan kenyataan dan mengubahnya menjadi benih Dao. Benih Dao ini adalah ramuan emas Fang Xing. Namun, Fang Xing tidak melakukannya sekarang. Ia bahkan tidak mencoba menghubungi kekuatan kultivasinya yang telah dihancurkan oleh menara, tetapi dikunci oleh tubuhnya yang kuat. Sebaliknya, roh sejatinya bangkit dan terbang menuju tempat yang paling kacau di lautan kesadarannya. Ia menahan dampak energi kematian primordial dan terus merasakan rasa sakit dari roh sejatinya yang hancur dan terlahir kembali, seperti baja halus yang ditempa 100 kali. Besi apapun yang dimurnikan 100 kali dapat menjadi besi halus. Jika besi halus dimurnikan 100 kali, ia dapat menjadi besi hitam. Menurut legenda, jika besi hitam ditempa 10.000 kali menggunakan metode rahasia dan kemudian menyerap kekuatan dunia, ia dapat menjadi besi suci. Sekarang, Fang Xing sedang menempa jiwanya menggunakan metode penempaan besi, dan bahkan, dia telah memanggil api samadhi sejati. Ledakan, api samadhi sejati berubah menjadi sekumpulan api, terbang cepat ke arahnya, lalu ditelannya dalam sekali teguk. Dalam sekejap, api menjalar ke seluruh roh sejati. Di dalam, ada api samadhi sejati yang menyala dan menempa. Di luar, ada energi mematikan Hongmeng. Itu seperti metode paling sederhana untuk memurnikan ramuan dengan air dan api, untuk memurnikan jiwa seseorang sendiri. Namun api yang digunakannya adalah api samadhi sejati. Dan yang dihitung sebagai air adalah energi kematian primordial yang ditransformasikan dari energi Dao primordial. Gunakan metode alkimia yang belum pernah ada sebelumnya ini untuk memurnikan pil dari ketiadaan, pil yang paling murni dan paling ajaib. Dengan metode alkimia semacam ini, setiap langkah bagaikan berjalan di atas tali. Kesalahan sekecil apapun akan berujung pada kutukan abadi. Dari luar, Fang Xing saat ini bagaikan bola api raksasa dalam aura kematian yang ganas, duduk bersila di atap aula di Rerun Dewa, seperti burung phoenix yang terlahir kembali dari abu, dan cahayanya seakan bersaing dengan bulan terang di langit. Dan di semua arah Rerun Dewa Taisang, 9 bayangan samar muncul di beberapa titik. Mereka memandang Fang Xing di atap aula dari jauh, mata mereka menunjukkan emosi campur aduk, seperti kegembiraan, tetapi juga seperti desahan. Saya pikir dia akan mempertimbangkannya selama 3 tahun, tetapi saya tidak menyangka dia hanya mempertimbangkannya selama kurang dari 3 bulan. Sekarang, akhirnya ada satu hal tentang dia yang saya kagumi, yaitu keberaniannya. Ngomong-ngomong, kita ini orang tua beliau, tapi kita tidak bisa menolongnya dengan cara apapun. Jadi, mari kita panjatkan doa saja untuknya. 9 bayangan itu berbicara dengan lembut, menyampaikan keyakinan masing-masing dengan pikiran mereka, yang tidak dapat dideteksi oleh orang lain. Setelah akhirnya membuat keputusan, mereka datang ke Fang Xing dengan tenang, duduk bersila di kehampaan, dan diam-diam melantunkan kitab suci kuno. Suara ini tidak dapat didengar atau dirasakan oleh orang-orang, tetapi dalam kegelapan, tampaknya mengubah sesuatu dan melindungi sesuatu. Setelah 99 dan 81 hari, 9 bayangan itu berhenti bernyanyi dan pergi diam-diam, seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Pada saat ini, Fang Xing telah merasakan dampak energi kematian Hongmeng berkali-kali, dan alkimianya akan segera selesai. Di lautan kesadarannya, roh sejatinya telah menjadi seperti matahari, terintegrasi sepenuhnya dengan api sejati samadhi, dan bersinar terang. Cahaya ini menerangi lautan kesadarannya yang kacau, dan tampaknya membuat semua kekacauan itu sampai pada kesimpulan tertentu. Dari ketiadaan, pil ajaib tercipta. Namun perjalanan Fang Xing menuju formasi dan belum selesai. Untuk pertama kalinya dalam 81 hari ini, dia membuka matanya dan mengeluarkan sebuah labu. Di dalam labu itu ada cairan petir keberuntungan yang diambilnya dari kolam petir keberuntungan. Sekte Tao tertinggi tidak mengizinkan para pengikutnya memperoleh keberuntungan dengan tidur di kolam guntur, karena meskipun mereka menjadi abadi, mereka akan menipu para abadi. Namun, ketika memulai jalan mereka sendiri, masih mungkin untuk memanfaatkan berbagai peluang. Inilah sebabnya Fang Xing bisa mendapatkan labu berisi cairan guntur untuk keberuntungan, dan saat ini, Fang Xing menggunakannya, mengangkat kepalanya, dan meneguk semuanya. Dia benar-benar meminum semua cairan guntur ciptaan yang memancarkan vitalitas tak berujung. Saat dia meminum air, Fang Xing segera mengaktifkan kitab suci jilid kedua yang telah dikuasainya, Sutra Taisang Hualing. Cairan guntur keberuntungan perlahan-lahan dimurnikan dan diintegrasikan ke dalam tubuh. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Dan yang terwujud di lautan kesadaran hanyalah matahari yang terik. Di dunia yang kacau, tiba-tiba terdengar gemuruh guntur. Satu demi satu, kilat ungu tampak membelah langit dan bumi menjadi beberapa bagian, dan tampak membentuk jaring laba-laba yang menutupi langit dan bumi.
Itu juga seperti suara pertama yang muncul di dunia yang telah lama tertidur. Suara ini membangunkan seluruh dunia dan juga membangkitkan vitalitas dalam kegelapan. Ledakan, Sutra Taisang Hualing memurnikan semua hal dan mewujudkan kekuatan misterius. Di bawah pengaruh kekuatan ini, kekuatan kultivasi Fang Xing mulai perlahan tenggelam dan mengembun di tubuhnya. Inilah manifestasi lautan kesadaran, yakni tanah tebal yang perlahan muncul di lautan kesadaran. Lautan kesadaran yang asli adalah samudra. Kemudian, ketika membentuk menara Dao, kekuatan spiritual memadat dan gurun tandus muncul di lautan kesadaran. Namun sekarang, laut telah kembali ke bumi, dan di bawah kekuatan Sutra Taisang Hualing, telah berubah menjadi tanah yang sangat tebal. Tidak seperti tanah tandus dan kering di masa lalu, tanah sekarang memiliki kehidupan. Di udara, roh sejati terbakar dengan api samadhi sejati, menjadi semakin menyerupai matahari yang terik. Roh sejati itu adalah ramuan emas, dan juga matahari dunia ini. Ia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, duduk bersila di kehampaan, menghadap ke bumi. Ramuan emas ini tidak memiliki kekuatan apapun, hanya kekuatan roh sejati yang paling murni, atau kekuatan jiwa. Di bawahnya, bumi tebal dan penuh kehidupan, dan memiliki potensi untuk menahan kekuatan apapun. Ledakan, sebuah sungai kering besar muncul dari bumi, berkelok-kelok menuju kejauhan. Itu adalah meridian ke-9, meridian ke-9 yang tersembunyi di tubuh Fang Xing, dan sekarang juga telah terwujud di lautan kesadaran Fang Xing. Setelah itu, ada uap berkabut, dan manik hitam naik ke udara dari timur, lalu mengeluarkan uap dalam jumlah yang mencengangkan. Uap itu mengembun dan membentuk kolam, lalu kolam itu berubah menjadi danau besar. Manik hitam itu jatuh ke danau, dan airnya masih naik perlahan. Itu adalah bola naga, dan bola naga ini juga disempurnakan menjadi lautan kesadaran Fang Xing saat ini. Semuanya terjadi secara alami, dan Fang Xing tidak sengaja mengendalikan perubahannya. Dia hanyalah matahari dunia ini, yang memandang ke bumi dan mengamati berbagai perubahan di bumi ini. Dia telah berhasil membentuk ramuan itu. Tubuh berubah menjadi tanah, dan roh sejati menjadi ramuan ajaib. Ramuan Fang Xing disebut ramuan tertinggi. Ramuan itu tidak memiliki unsur keilahian dan tidak mengandung kebenaran. Ramuan itu adalah ramuan tanpa hukum. Namun justru karena ramuan inilah ia dapat mengendalikan segalanya. Ruang yang muncul di lautan kesadarannya hanya memiliki matahari yang terik dan bumi, tetapi tidak ada langit. Langit adalah langit, dan langit adalah manifestasi aturan. Lautan kesadaran Fang Xing memiliki daratan tetapi tidak memiliki langit, yang berarti tidak ada aturan. Secara sederhana, tidak ada hukum. Tetapi justru karena tidak ada Tao, ia dapat menyerap segala sesuatu, dan dari pertumbuhan dan perkembangan bersama semua hal, ribuan Tao dipelihara. Tidak ada hukum untuk ramuan ajaib, tidak ada surga untuk Tao. Inilah ramuan pelanggaran hukum dan surga. Semua ini seperti benih, benih yang ditanam oleh tradisi Tao tertinggi, dan tidak seorang pun tahu akan tumbuh menjadi apa. Ketika metode alkimia pertama kali dikembangkan, Fang Xing merasa itu sangat misterius. Berdasarkan Sutra Taisang Dao, yang memadukan esensi dari 2 kitab suci agung, Sutra Rasa Taisang dan Sutra Transformasi Spiritual Taisang, ramuan tak berhukum ini memungkinkannya memasuki alam misterius. Setelah ramuan awalnya selesai, ia tidak terburu-buru keluar dari lautan kesadaran, tetapi malah merasakannya dengan saksama, merasakan daya tembak samadhi True Fire di dalam lautan kesadaran, serta kekuatan air luar biasa yang dihasilkan oleh bola naga. Aku tidak punya kekuatan di dalam ramuanku, tapi aku bisa menstimulasi api dan air kapan saja. Sepertinya aku telah memelihara 2 kekuatan. Pikiran Fang Xing bergema dengan sedikit kegembiraan. Lagi pula, di lautan kesadaranku, tampaknya ada guntur tersembunyi yang membawa keberuntungan di suatu tempat. Itu seharusnya ditinggalkan oleh cairan guntur keberuntungan. Aku minum cairan guntur keberuntungan dan menggunakan kekuatannya untuk membuka lautan kesadaran. Di permukaan, itu telah menghilang, tetapi guntur itu tetap ada di antara langit dan bumi. Dengan kata lain, aku juga bisa mengendalikan sihir guntur. Ini adalah kekuatan dari 3 jalur. Kekuatan-kekuatan ini pada awalnya perlu dipupuk dalam ramuan untuk dipertahankan, dan mereka juga membutuhkan dukungan prinsip-prinsip untuk dipahami dan diterapkan pada Tao. Namun, Sutra Tao tertinggi mengambil pendekatan yang berbeda, pergi ke hulu dan langsung ke sumbernya. Secara sederhana, jika tubuhku cukup kuat, aku dapat dengan paksa menyimpannya di lautan kesadaranku, dan karena jiwaku cukup kuat, aku dapat menggunakannya kapan saja. Senyum tipis muncul di wajah Fang Xing, dan pemahamannya tentang Dao Sutra tertinggi, pil tanpa hukum, menjadi lebih mendalam dan langsung. Tetapi ini bukan hal yang paling penting. Dia membuka matanya dan mengeluarkan sebuah batu dari tas penyimpanannya. Itu adalah harta karun gunung yang telah dia curi dari perbendaharaan gadis naga, sebuah senjata ajaib yang terbuat dari gunung sungguhan.
Dia awalnya menggunakannya untuk menekan tubuh fisik Patriark Hatetian ketika dia mencoba menerobos tingkat ke-8 jalan kuno Tongtian, tetapi kemudian dia menjadi murid yang maha tinggi dan dapat bergerak bebas, jadi dia membawanya kembali dalam perjalanan pulang dan menyimpannya bersamanya. Pada saat ini, dia menatap Sanbao dengan saksama, dan pandangan aneh melintas di matanya. Yang terpenting, hukum yang dapat saya kendalikan tidaklah konstan dan dapat terus bertambah. Kita sudah memiliki 3 sihir api, guntur, dan air. Mari kita gunakan harta karun ini untuk merebut sihir keempat. Fang Xing bergumam pada dirinya sendiri, berpikir sejenak, dan dengan tegas meletakkan telapak tangannya di harta gunung dan mulai menyerap energi bumi dari gunung. Setelah memahami sutra Dao tertinggi dan membentuk pil tanpa hukum, kultivasinya terhadap sutra indera tertinggi, sutra transformasi spiritual tertinggi, dan teknik rahasia lainnya juga telah meningkat pesat. Efek sutra indera tertinggi telah terwujud, yaitu mengolah jiwa. Tanpa peningkatan kekuatan jiwa sebelumnya, hampir mustahil bagi Fang Xing untuk membentuk pil ini. Efek sutra transformasi spiritual tertinggi adalah untuk merebut. Senjata ajaib seperti Sanbao terbuat dari gunung dan mengandung energi bumi yang kuat. Dan sekarang, dengan merebut energi bumi ini, Fang Xing dapat mengubahnya menjadi kultivasinya sendiri, atau bahkan sihirnya sendiri. Tentu saja, ini hanya tebakan, dan Fang Xing akan mengonfirmasinya sekarang. Saat energi bumi diserap, di lautan kesadaran Fang Xing, tanah di sebelah barat bumi tiba-tiba retak, dan sebuah bukit kecil menonjol. Bukit itu tumbuh semakin besar, tumbuh terus-menerus dan mengakar di bumi. Itu adalah manifestasi dari harta karun gunung, dan itu semakin besar, dan semakin padat, hampir membenahi bumi dengan sebuah tanda. Benar saja, sesuai dugaanku. Secercah kegembiraan melintas di hati Fang Xing, dan kecepatan ia menyerap energi bumi meningkat. Namun, pada saat ini, tiba-tiba beberapa suara retak terdengar di lautan kesadarannya, yang segera membuat wajahnya berubah drastis. Di lautan kesadaran, tanah tiba-tiba retak, dan beberapa retakan besar muncul. Di dunia luar, tubuhnya tiba-tiba retak pada saat ini, dan beberapa luka mengerikan muncul tak terlihat. Tubuhku tidak cukup kuat. Setelah tertegun sejenak, Fang Xing segera menghentikan penyerapan energi bumi, tersenyum pahit, dan menyeka darah dari sudut bibirnya. Tubuhnya telah memperoleh banyak keberuntungan setelah pertemuan yang tidak masuk akal dengan gadis naga. Selain itu, Bai Qianzhang menggunakan Samadhi True Fire untuk menempa tubuhnya, yang membuatnya menjadi sangat kuat. Selama ini, kekuatan tubuhnya selalu menjadi senjata yang hebat baginya untuk bertahan melawan musuh. Namun sekarang, dengan terbentuknya ramuan emas, ia justru menemukan bahwa tubuhnya tidak cukup. Sutra Dao tertinggi menciptakan ramuan yang tak terukur, meniru langit dan bumi, serta melampaui ciptaan alam. Tetapi meskipun misterius, hal itu juga sangat sulit. Dalam konsepsi artistik metode alkimia ini, jiwa Fang Xing adalah matahari, dan tubuhnya adalah bumi. Sutra transformasi spiritual tertinggi memberinya metode untuk menyerap kekuatan semua hal untuk kultivasi, tetapi kekuatan yang diserap ini perlu ditanggung oleh tubuh fisiknya. Situasi yang muncul saat ini adalah bahwa tubuh fisiknya tidak dapat menahan kekuatan yang terkandung dalam harta karun gunung. Setelah dia secara paksa menelan kekuatan harta karun gunung, harta karun itu runtuh tak terlihat dan terluka parah. Singkatnya, harta karun itu hanya bertahan. Jika tubuhku saja tidak sanggup, lalu tubuh siapakah yang sanggup mempraktikkan metode ramuan ajaib ini? Fang Xing sendiri menjadi agak bingung, bertanya-tanya apakah ada kekurangan dalam metode alkimia tertinggi ini. Namun, dia memikirkannya sejenak dan segera memikirkan suatu masalah. Bukan karena metode alkimia itu bermasalah, tetapi karena interpretasi saya terhadap kitab suci tidak lengkap. Sekarang tampak sangat jelas bahwa sutra transformasi spiritual tertinggi dan sutra induksi tertinggi terkait erat dengan sutra Dao tertinggi. Mungkin keduanya berasal dari sumber yang sama. Sutra Dao tertinggi adalah garis besarnya, sedangkan sutra transformasi spiritual tertinggi dan sutra induksi tertinggi adalah cabang-cabang yang memanjang dari garis besar ini. Justru karena inilah pemahaman sutra-sutra lainnya dapat ditingkatkan dengan memahami metode-metode sutra Dao tertinggi. Dan sekarang, alasan mengapa saya berada dalam situasi ini sangat sederhana. Sutra-sutra saya belum lengkap. Dan kitab suci yang hilang itu seharusnya. Sutra abadi tertinggi. Memikirkan hal ini, pikiran Fang Xing tiba-tiba menjadi jernih. Dia makin merasa samar-samar bahwa, sebetulnya, semua ini berada di bawah kendali gadis teratai. Dia memperoleh kitab suci induksi tertinggi miliknya sendiri di istana peri tempat dia tertidur. Selain itu, setelah dia bangun dan menemukan dirinya, dia bepergian bersamanya dan Gagak Emas Agung untuk beberapa lama. Dia dan Gagak Emas Agung juga harus mengetahui kitab suci keabadian tertinggi milik Gagak Emas Agung dan kitab suci transformasi tertinggi miliknya sendiri. Jadi,
Pasti ada makna yang dalam di balik bimbingannya untuk memperoleh Sutra Tao tertinggi. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Sayangnya, meskipun itu adalah hal yang baik, Gagak Emas Besar pada akhirnya menolak untuk memasuki Guiksu. Ini juga berarti bahwa ketika ia berlatih Taisang Dao Sutra, alkimia yang dikuasainya awalnya berhasil tetapi tidak sepenuhnya tercapai, karena ia kehilangan sebuah kitab suci. Yang hilang adalah tepatnya volume sutra keabadian tertinggi yang khusus digunakan untuk mengolah tubuh fisik yang diperoleh Gagak Emas Agung di alam Suan. Tubuh Fang Xing sudah sangat kuat. Jika ada orang yang bisa melampauinya, itu hanya Gagak Emas Agung yang telah berlatih sutra abadi. Setelah menyadari hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat, jika orang menyebalkan itu, Great Golden Crow, telah mengikutiku lebih awal, tidak akan ada banyak masalah. Aku harus memikirkannya saat aku keluar. Dan gadis konyol Lotus itu, dia bahkan tidak berbicara dengan jelas, dan harus membuatnya begitu misterius. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa kitab suci keabadian Great Golden Crow sangat penting, aku akan mengikatnya dan membawanya masuk. Setelah mengumpat sejenak, dia dengan marah menghentikan keterampilan mendalamnya, membuka matanya dan menatap dunia. Sekarang, ramuan emasnya telah terbentuk. Melihat sekelilingnya, dia merasa bahwa langit dan bumi telah berubah drastis. Di matanya, dunia telah menjadi tempat yang sama sekali berbeda. Dengan sedikit gerakan pikiran, segala sesuatu dalam radius 1000 kaki menjadi jelas. Bahkan, dengan mendorong kesadaran spiritualnya hingga ke titik ekstrim, ia dapat menemukan celah-celah dalam kehampaan, lalu, dengan sebuah pikiran, tubuh fisiknya dapat mengebor celah-celah tersebut, dan saat ia keluar, ia telah melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa dan tiba di tempat lain. Ini adalah kekuatan magis yang unik di wilayah Jindan, yang disebut relokasi. Setelah merasakannya dengan saksama, dia merasa bahwa kecuali luka di tubuhnya yang membuatnya tidak dapat mengerahkan kekuatan besar, semua sensasi lainnya sangat baik. Meskipun aura ramuan emasnya tampak sangat lemah, pada pandangan pertama, orang hanya bisa merasakan sedikit api, seperti ramuan ajaib. Namun sebenarnya, dia sekarang memiliki 4 sihir dalam ramuannya, air, api, gunung, dan guntur, dan dia dapat mengoperasikannya sesuai keinginannya. Tentu saja, karena cedera fisik, keterampilan gunung yang bisa digunakan sedikit lebih lemah. Sekarang aku ingin bertarung dengan seseorang, berapa banyak kekuatan yang bisa aku kerahkan. Fang Xing berpikir dalam hati, namun semakin ia memikirkannya, semakin cerah matanya, dan ia tak dapat menahan tawa. Meskipun sulit untuk mempersiapkan penghakiman, hasil perkiraan membuat Fang Xing cukup puas. Ini benar-benar pemikiran yang tidak bisa diucapkan. Menurut pendapatnya, kebenaran langit dan bumi yang terkandung dalam Dao Alkimia tertinggi, makna yang diwakilinya, dan bahkan fakta bahwa Dao Alkimia tertinggi telah membuka pintu menuju yang tertinggi, tidak sepenting kekuatan yang digunakannya untuk bertarung. Berbalik untuk melihat Rerun Dewa Taisang, Fang Xing terkekeh dan terbang ke udara. Kemudian, awan berkumpul di bawah kakinya. Dia berhenti sejenak, dan kemudian dengan suara mendesing, seberkas cahaya keemasan dipancarkan. Dalam sekejap, cahaya itu terbang lebih dari 10 mil jauhnya. Setelah jeda lagi, cahaya itu menghilang ke langit. Di langit yang berkabut, hanya suara nyanyian seperti gong yang pecah yang bisa terdengar di desa, ada seorang janda bernama Xiao Hua. Setelah ramuan itu selesai, dia berbalik untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Jahat Peng Agung, dan kemudian tibalah waktunya untuk meninggalkan Guiksu dan pergi ke dunia luar untuk bersenang-senang. 480.